Sungguh kejamnya suami dan mertuaku mengusirku dan anakku yang sakit demam di tengah hujan badai. Kurampas semua aset dan kedudukan suamiku hingga kuantarkan ke jeruji besi yang kumuh di rutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Putri dimanapun berada. Kali ini Putri akan bercerita yang bisa menyayat hati dan semoga bisa menjadi motivasi yang baik untuk kita semua. Sebelumnya bunda-bunda absen dulu dari daerah mana saja. Untuk yang sudah subscribe, Putri ucapkan terima kasih dan semoga selalu lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Jakarta, pukul 9 malam. Hujan baru saja reda, menyisakan aspal basah yang memantulkan lampu-lampu kota dalam riak-riak genangan air. Di sebuah kompleks perumahan elit Jakarta Selatan, rumah-rumah mewah berdiri berjajar dengan pagar-pagar tinggi bagai benteng-benteng kecil yang menjaga rahasia penghuninya masing-masing. Di dalam salah satu rumah terbesar di kompleks itu, lampu-lampu kristal berkilauan menerangi ruang tamu bergaya minimalis modern. Aroma kopi luwak bercampur parfum ruangan mahal memenuhi udara. Di sofa kulit Italia, seorang pria tampan sedang asyik dengan ponselnya, sesekali tertawa kecil melihat unggahan Instagramnya sendiri yang kebanjiran likes. Di dapur, seorang wanita tua tengah asyik memilih anggur muscat dari kulkas. Mulutnya tak berhenti bergumam memerintah ini itu pada asisten rumah tangga yang sudah ia pecat secara sepihak. Dan di kamar tidur utama, suara tangis bayi terdengar sayup. Tangis yang lirih, lelah, namun tak kunjung mendapat jawaban. Hujan kembali turun di luar sana. Lebih deras dari sebelumnya. Petir menyambar-nyambar seolah alam sedang marah pada sesuatu yang tak terlihat. Namaku Ismi Maulida. Dan di usia 34 tahun, aku telah membangun sebuah imperium kecil yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Orang-orang mengenalku sebagai arsitek freelance yang pendiam. Seorang ibu baru yang wajahnya pucat karena kurang tidur, dan istri yang beruntung dinikahi oleh pria tampan yang sedang naik daun di media sosial. Mereka melihatku sebagai wanita yang rapuh. Mereka melihatku sebagai benalu yang menumpang hidup pada suami yang sukses. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa setiap inci marmer yang mereka injak di rumah mewah kawasan elit Jakarta Selatan ini, mulai dari gerbang besi tempas setinggi 3 meter, hingga lampu gantung kristal Swarovski di ruang tengah, tercatat secara sah dalam akta notaris atas nama satu entitas, PT Kumala Gria Utama. Perusahaan itu milikku. 100% sahamnya adalah milikku. Rumah megah seluas 800 meter persegi ini bukanlah rumah kami. Ini adalah aset properti perusahaan yang kusuakan secara pro bono kepada diriku sendiri. Sebuah benteng yang kurancang untuk melindungi privasiku. Namun, ironisnya, kini menjadi panggung sandiwara bagi dua parasit terbesar dalam hidupku. Suamiku, Jeffrey Baskara, dan ibunya, Ibu Murni. Malam ini, hujan badai mengguyur Jakarta, seolah langit sedang menumpahkan amarahnya. Kilat menyambar, menerangi ruang tamu yang gelap di mana aku berdiri sambil mendekap Zian, putraku yang baru berusia 3 bulan. Tubuh kecilnya terasa panas. Demamnya belum turun sejak sore tadi, dan tangisannya yang lirih adalah satu-satunya suara yang menyayat hati di tengah gemuruh guntur. Aku menatap ke arah sofa kulit Italia yang harganya setara dengan mobil LCGC, di mana Jeffrey sedang duduk santai dengan kaki di atas meja. Ia sibuk dengan ponselnya, melakukan live streaming untuk pengikutnya yang naif. Ya, kawan-kawan, kunci sukses itu adalah mindset. Lihat rumah ini. Ini hasil kerja keras gue trading saham siang malam. Kalau gue bisa, kalian juga bisa. Jangan lupa klik link di bio buat ikut kelas premium gue. Ujar Jeffrey dengan senyum memikat yang dulu pernah membuatku jatuh cinta. Pembohong. Jeffrey tidak pernah untung dalam trading. Semua grafik hijau yang ia pamerkan adalah akun demo. Uang yang ia gunakan untuk membeli jam tangan Rolex palsu dan mentraktir teman-temannya adalah uang dari kartu kredit tambahan, supplementary card, yang kuberikan padanya dengan limit yang kini hampir jebol. Ia hanyalah boneka etalase yang kubiarkan hidup dalam fantasinya sendiri. Aku terlalu sibuk mengurus proyek resort di Bali dan kehamilan Zian setahun terakhir, sehingga membiarkan Jeffrey merasa menjadi raja adalah cara termudah untuk menjaga kedamaian rumah tangga. Jeffrey, panggilku pelan. Berusaha tidak mengganggu pertunjukannya, tapi cukup keras untuk didengar. Zian panasnya tinggi. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Tolong siapkan mobil. Jeffrey menoleh. Wajahnya masam karena live-nya terganggu. Ia segera mematikan siaran dengan alasan ada urusan bisnis mendesak. Aduh, Din, kamu ini manja banget sih. Cuma demam biasa, kasih obat warung juga sembuh.
Jangan lebay. Di luar hujan badai, nanti mobilku kotor kena lumpur. Jawabnya ketus. Mobilnya Pajero Sport yang ia banggakan itu, bahkan STNK-nya atas nama inventaris kantorku. Cicilannya dibayar oleh dividen perusahaanku. Belum sempat aku membalas, suara melengking dari arah dapur memecah ketegangan. Ibu Murni muncul sambil membawa piring berisi anggur mustad mahal yang baru saja ia cuci. Heh, Ismi, kamu itu istri macam apa? Suami baru selesai kerja, capek cari duit, ku malah disuruh-suruh jadi sopir. Urus anak itu tugasmu. Kalau anak sakit, itu berarti ibunya yang enggak becus ngurus. Mungkin air susumu itu racun karena kamu kebanyakan mikir duit. Sembur Ibu Murni dengan mulut penuh buah. Wanita tua ini adalah definisi parasit yang tidak tahu diri. Ia datang berkunjung seminggu yang lalu, dan sejak itu bertingkah seolah ia adalah nyonya besar pemilik manor Inggris. Ia memecat asisten rumah tanggaku karena kurang sopan, dan sekarang ia menuntutku untuk melayaninya layaknya pembantu. Bu, Zian ini cucu ibu. Dia demam tinggi. Saya tidak minta banyak, cuma minta diantar ke IGD. Suaraku bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang sudah sampai di ubun-ubun. Ibu Murni mendengus jijik. Ia berjalan mendekatiku, menatap Zian dengan pandangan yang jauh dari kata kasih sayang. Cucu? Aku curiga itu bukan cucuku. Lihat hidungnya, pesek kayak kamu. Anakku Jeffrey itu ganteng, mancung, bibit unggul. Jangan-jangan ini anak hasil selingkuhanmu sama klien-klien proyekmu itu. Plak, bukan tamparan fisik. Tapi tuduhan itu menghantam harga diriku lebih keras dari apapun. Aku menatap Jeffrey, berharap ia membela istri dan anaknya. Namun, pria itu hanya diam, kembali sibuk dengan ponselnya, seolah menikmati drama ini. Kenapa diam? Jeffrey, kamu tahu Zian anakmu? Kamu tahu siapa yang membiayai hidup kita di sini? Desisku tajam. Jeffrey berdiri. Tiba-tiba, wajahnya berubah menjadi beringas. Ia merasa egonya terancam. Di rumah ini, dialah yang harus terlihat berkuasa. Cukup, Ismi. Aku muak dengar ocehanmu yang merasa paling berjasa. Kamu pikir karena kamu punya sedikit uang tabungan warisan orang tuamu, kamu bisa injak-injak harga diri ibuku? Asal kamu tahu ya, rumah ini berdiri karena hoki yang kubawa. Bentak Jeffrey. Ia berjalan menuju lemari pajangan, mengambil sebuah amplop coklat yang sudah ia siapkan. Tanda tangan ini sekarang, perintahnya sambil melempar amplop itu ke wajahku. Amplop itu jatuh ke lantai. Aku tidak perlu membukanya untuk tahu isinya. Kemarin aku melihat draftnya di meja kerjanya yang berantakan. Itu adalah surat pernyataan bahwa aku menyerahkan hak pengelolaan aset bersama kepada Jeffrey sebagai kepala keluarga, dengan dalih untuk efisiensi pajak. Dasar bodoh. Dia pikir aset bersama itu ada? Kami punya perjanjian pranikah yang memisahkan harta 100%. Aku tidak akan menandatangani sampah itu, Jeffrey. Dan aku tidak akan membiarkan kalian mengintimidasi aku di rumahku sendiri. Jawabku dingin. Mata Jeffrey membelalak. Kata, rumahku, adalah pemicu yang fatal. Rumahmu, ini rumah suamimu. Berani sekali kau. Ibu Murni berteriak histeris. Lalu, tanpa aba-aba, ia menyeret koper besar milikku yang entah sejak kapan sudah ia siapkan di dekat pintu. Ayo, Jeffrey, usir perempuan tidak tahu diuntung ini. Biar dia sadar diri. Di luar sana ada wanita yang jauh lebih pantas jadi ratu di rumah ini. Wanita yang hormat sama suami dan mertua, bukan wanita karir sombong macam dia. Hasut Ibu Murni. Jeffrey, didorong oleh amarah dan ketamakan, mencengkeram lenganku. Cengkeramannya kuat, menyakitkan. Keluar. Kalau kau tidak mau menurut, keluar dari rumahku. Bawa anak penyakitanmu itu. Jangan balik sampai kau mau tanda tangan dan minta maaf sujud di kaki ibu. Ia menyeretku ke arah pintu utama yang besar. Pintu kayu jati setinggi 4 meter itu terbuka, dan angin badai langsung menerpa wajahku. Dinginnya menusuk tulang. Tapi tidak sedingin hatiku saat ini. Jeffrey, kau melakukan kesalahan besar. Kau tidak tahu siapa yang sebenarnya kau usir. Ucapku pelan, menatap matanya untuk terakhir kali. Pergi. Ibu Murni melempar koperku keluar hingga menggelinding di teras marmer dan jatuh ke genangan lumpur di taman. Jeffrey mendorongku hingga aku terhuyung keluar ambang pintu. Aku mendekap Zian erat-erat,
melindunginya dari hujan deras yang langsung membasahi tubuh kami. Blam! Pintu itu tertutup rapat. Suara kunci diputar dari dalam terdengar jelas. Aku berdiri di sana, di tengah badai, di depan rumah megah yang aku desain sendiri, yang aku bangun dengan keringat dan air mata selama 10 tahun karierku. Air hujan bercampur dengan air mata yang menetes di pipiku, tapi bukan air mata kesedihan. Zian menangis kencang dalam dekapanku. Kedinginan. Aku menatap jendela lantai 2, di mana lampu kamar utama menyala. Aku melihat bayangan Ibu Murni sedang tertawa, mungkin sedang merayakan kemenangan. Mereka pikir mereka baru saja membuang sampah. Mereka salah besar. Mereka baru saja mengusir pemilik sertifikat hak milik dan komisaris utama yang memegang kendali atas atap yang menaungi kepala mereka. Aku berjalan pelan menuju pos satpam, menyeret koperku yang berat. Di dalam saku bajuku yang basah, tanganku menggenggam ponsel. Aku tidak akan menelepon polisi. Itu terlalu mudah. Aku akan menelepon pengacaraku, Pak Syahril. Malam ini mereka boleh tidur nyenyak di atas kasur king cole milikku. Tapi besok, aku pastikan mereka akan berharap badai ini tidak pernah berhenti. Karena badai yang akan kubawa esok hari jauh lebih mematikan daripada sekadar air dan angin. Halo, Pak Syahril, bisikku di tengah deru hujan. Siapkan berkas eksekusi. Protokol pengosongan aset. Aktifkan sekarang. Permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, aku tidak akan bermain sebagai istri. Aku akan bermain sebagai pemilik. Lumpur dingin merembes masuk ke dalam sepatuku, membasahi kaus kaki dan membuat setiap langkah terasa berat. Seolah bumi sendiri sedang mencoba menahanku di tempat ini. Namun, aku terus menyeret koper besar itu menembus hujan. Satu tangan mendekap Zian di balik jaket tebal yang kini sudah basah kuyup. Pos keamanan kompleks berjarak 500 meter dari gerbang rumahku. Jarak yang biasanya kutempuh dengan mobil ber-AC dalam hitungan detik, kini terasa seperti perjalanan melintasi Enezian. Setibanya di pos, Pak Jono, satpam senior yang sudah bekerja di kompleks ini sejak lahan ini masih berupa tanah kosong, terlonjak dari kursinya. Ia menjatuhkan rokok kreteknya begitu melihat sosok majikannya yang basah kuyup, menggigil, dan menyeret koper di tengah badai. Astaga, Bu Ismi, Ibu kenapa? Mana Pak Jeffrey? Kenapa Ibu jalan kaki hujan-hujanan begini bawa Zian? Serunya panik, bergegas membukakan pintu kaca pos yang hangat. Aku masuk. Air menetes deras dari rambutku, membasahi lantai keramik pos yang bersih. Pak Jono segera mengambil handuk kecil miliknya yang tergantung di kursi. Handuk kasar, tapi kering, dan ia menyelimuti Zian. Pak Jeffrey sedang sibuk. Pak Jono. Dia sedang merenovasi hidupnya. Jawabku datar. Suaraku parau. Bisa tolong panggilkan taksi online premium? Aplikasi di ponsel saya error karena layarnya basah. Pak Jono menatapku dengan campuran rasa kasihan dan bingung. Ia tahu ada yang tidak beres. Ia tahu tidak ada istri waras yang keluar rumah saat badai, kecuali diusir. Namun, ia cukup bijak untuk tidak bertanya lebih lanjut. Siap, Bu. Sebentar saya pesankan. Ibu duduk dulu. Minum teh hangat saya. Kasihan Den Zian. Saat aku duduk di bangku plastik pos satpam, menghangatkan tangan Zian yang mulai membiru, sebuah cahaya lampu sorot mobil menembus tirai hujan. Sebuah Mercedes-Benz les merah berhenti tepat di depan gerbang rumahku. Rumah yang baru saja memuntahkanku keluar 15 menit yang lalu. Aku mengenali mobil itu. Itu mobil yang sering muncul di unggahan Instagram story teman-teman sosialita Jeffrey. Pemiliknya adalah Chelsea, putri seorang pejabat daerah yang konon katanya sedang dekat dengan Jeffrey. Dari balik kaca pos yang berembun, aku melihat gerbang rumahku terbuka perlahan. Bukan dengan remote otomatis, karena remote itu ada di tasku. Gerbang itu dibuka manual dari dalam. Jeffrey muncul dengan payung besar. Wajahnya berseri-seri, senyumnya lebar. Senyum yang tidak ia berikan padaku saat anak kami demam tinggi. Ia berlari kecil membukakan pintu mobil untuk sang putri. Keluarlah Chelsea, cantik, langsing, mengenakan dres kumalam yang berkilauan dan sepatu hak tinggi. Sepatu itu tidak menyentuh tanah becek. Karena Jeffrey dengan sigap menggendongnya ala pengantin baru melintasi genangan air menuju teras. Pemandangan itu membakar retina mataku. Mertuaku, Ibu Murni, sudah menunggu di teras dengan handuk hangat di tangan, menyambut Chelsea seperti menantu idaman yang membawa peti emas. Mereka tertawa. Tawa mereka terdengar samar di telingaku, tertelan suara guntur. Tapi,
Imaji kebahagiaan mereka di atas penderitaanku tercetak jelas di otakku. Kurang ajar, gumamku. Pak Jono yang ikut melihat pemandangan itu, bergumam. Itu bukan Bu Ismi. Siapa perempuan itu? Pak Jeffrey. Itu penyewa baru, Pak Jono. Potongku cepat, mematikan rasa sakit di dada dan menggantinya dengan mode kerja. Jangan biarkan mereka tahu saya di sini. Biarkan mereka menikmatiku malam ini. Taksi pesanan Pak Jono tiba. Aku mengucapkan terima kasih dan menyelipkan selembar uang Rp100.000 yang basah ke tangannya. Satu-satunya uang tunai yang tersisa di saku jaketku. Jaga rahasia ini, Pak. Kalau Bapak ditanya, bilang Bapak tidak melihat saya lewat sini. Pesanku. Pak Jono mengangguk tegas. Bes, Bu. Hati-hati. 1 jam kemudian, aku sudah berada di Presidential Suite sebuah hotel bintang 5 di kawasan Kuningan. Hotel ini adalah salah satu klien lamaku. Manajer hotel yang mengenalku langsung memberikan kamar terbaik tanpa banyak bertanya, bahkan menyediakan dokter anak untuk memeriksa Zian. Setelah Zian tertidur pulas dengan obat penurun panas dan selimut tebal yang nyaman, aku mandi air panas. Aku membiarkan air membilas lumpur dan sisa-sisa kehinaan dari tubuhku. Ketika aku keluar dari kamar mandi, mengenakan jubah mandi hotel yang lembut, aku bukan lagi Ismi yang menangis di bawah hujan. Aku adalah Ismi Maulida, ST, MC, CEO dari PT Kumala Gria Utama. Aku duduk di meja kerja kamar hotel, membuka laptop kerjaku yang untungnya selamat di dalam koper tahan air. Layar menyala, menampilkan logo perusahaanku. Jari-jariku menari di atas keyboard, memasukkan serangkaian kode sandi tingkat tinggi untuk mengakses sistem manajemen properti terpadu. Rumah di Jakarta Selatan itu bukan sekadar bangunan mewah. Itu adalah smart home prototype tercanggih yang pernah kurancang. Setiap sirkuit listrik, setiap saluran air, setiap kunci pintu, dan setiap kamera CCTV terhubung ke server pribadi yang hanya bisa diakses olehku sebagai super admin. Jeffrey dan Ibu Murni berpikir mereka telah merebut istana. Padahal, mereka hanya menduduki sebuah mesin raksasa yang tombol kendalinya ada di ujung jariku. Di layar monitor, aku melihat status rumah itu online. Suhu ruangan terdeteksi di angka 18 derajat Celcius. Ibu Murni pasti menyalakan AC sentral ke suhu terendah karena dia norak dan suka kedinginan. Penggunaan air panas di kamar mandi utama sedang aktif. Chelsea dan Jeffrey pasti sedang mandi bersama, menikmati jacuzzi yang kubeli dari Italia. Darahku mendidih, tapi aku menarik napas panjang. Marah tidak akan menyelesaikan masalah. Eksekusi yang akan menyelesaikannya. Baiklah, penyewa ilegal. Mari kita lihat seberapa nyaman kalian tinggal di rumah pintar yang membenci kalian. Bisikku. Aku mengklik menu Utilities Control. Pertama, sistem pendingin udara, HVAC. Aku mematikan kompresor AC di seluruh rumah, kecuali di kamar pembantu yang kini kosong. Namun, aku tidak hanya mematikannya, aku mengunci termostat di angka 32 derajat Celcius. Dalam waktu kurang dari 1 jam, rumah kaca dengan ventilasi minimalis itu akan berubah menjadi oven raksasa yang pengap. Kedua, sistem pemanas air. Water heater menunjukkan jacuzzi masih menyala. Aku tersenyum sinis. Dengan 1 klik, aku memutus aliran air panas dan mengaktifkan mode cold soak. Air di jacuzzi itu akan berubah menjadi air es dalam hitungan menit. Selamat menikmati mandiku malam yang menyegarkan, Jeffrey. Ketiga, akses internet dan hiburan. Jeffrey hidup dari citra online-nya. Ibu Murni kecanduan sinetron streaming. Aku masuk ke pengaturan router utama. Aku tidak mematikannya total, itu terlalu mencurigakan. Aku hanya mengaktifkan fitur bandwidth throttling extreme. Kecepatan internet di seluruh rumah kuturunkan menjadi 56 kbps. Cukup untuk mengirim pesan teks, tapi mustahil untuk memuat video, apalagi live streaming. Dan terakhir, sebagai sentuhan manis, aku mengakses sistem keamanan pintu interior. Kamar tidur utama dilengkapi dengan kunci biometrik, sidik jari dan kode PIN. Selama ini, aku mendaftarkan sidik jari Jeffrey sebagai user. Sekarang, aku menghapus aksesnya. Sekarang, status pintu kamar utama adalah lock, admin only. Jika mereka keluar dari kamar itu sebentar saja, misalnya untuk mengambil minum karena kepanasan, mereka tidak akan bisa masuk lagi. Dompet, baju, dan ponsel mereka akan terkunci di dalam. Aku menekan tombol Apply Changes. Layar berkedip hijau.
Sistem updated. Commands executed. Aku bersandar di kursi empuk hotel, menyesap teh chamomile hangat. Di layar CCTV ruang tengah, aku melihat lampu kristal tiba-tiba meredup dan mati, menyisakan lampu darurat yang remang-remang. Sistem kelistrikan utama telah masuk ke mode hemat energi darurat yang kuatur. Aku membayangkan Jeffrey yang kaget karena air jacuzzinya tiba-tiba membeku, Ibu Murni yang mengumpat karena AC-nya mati dan sinetronnya buffering, serta Chelsea yang kepanasan dengan make-up luntur. Malam ini, biarkan mereka merasakan sedikit ketidaknyamanan fisik. Besok pagi, saat Pak Syahril dan tim legal datang membawa surat pengosongan, mereka akan menyadari bahwa ketidaknyamanan fisik hanyalah hidangan pembuka. Menu utamanya adalah kehancuran finansial. Selamat malam, suamiku. Gumamku pada layar laptop yang menampilkan wajah bingung Jeffrey di lorong rumah yang mulai gelap. Nikmati malam terakhirmu sebagai orang kaya. Aku menutup laptop. Zian bergerak sedikit dalam tidurnya. Aku berbaring di sampingnya, memeluk tubuh mungil itu. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa tenang. Badai di luar sana mungkin masih mengamuk, tapi badai yang sesungguhnya baru saja kupindahkan ke dalam rumah nomor 88 itu. Sinar matahari pagi yang lembut menembus tirai tipis kamar hotel, menyapa wajahku dengan kehangatan yang kontras dengan dinginnya badai sekumalam. Zian masih tertidur pulas di sampingku. Napasnya teratur. Demamnya sudah turun total, berkat obat dari dokter hotel dan kenyamanan suhu ruangan yang stabil di angka 22 derajat Celcius. Aku menyesap espresso pertamaku hari ini sambil membuka laptop. Rasanya nikmat sekali bisa menikmati kopi tanpa teriakan Ibu Murni yang meminta teh manis panas, atau rengekan Jeffrey yang minta disiapkan baju kerja. Namun, kenikmatan sejati pagi ini bukanlah kopi, melainkan rekaman CCTV dari rumah nomor 88 yang tersimpan di cloud serverku. Aku memutar ulang kejadian pukul 2 dini hari tadi. Di layar monitor, rumah megah itu tampak seperti Zian yang gelap dan pengap. Karena aku mematikan AC sentral dan mengunci jendela-jendela otomatis, fitur keamanan anti-maling yang kumanfaatkan, sirkulasi udara di dalam rumah itu praktis mati total. Aku melihat Ibu Murni duduk di sofa ruang tengah, mengenakan daster tipis, mengipas-ngipas tubuhnya yang gemuk dengan majalah desain interior mahal milikku. Wajahnya mengilap oleh keringat. Ia tampak mengomel, menunjuk-nunjuk ke arah langit-langit, mungkin memaki AC yang ia kira rusak. Di sudut lain, Chelsea, sang putri manja, terlihat keluar dari kamar mandi tamu dengan rambut basah kuyup dan handuk melilit tubuh. Ia tampak menggigil. Tapi bukan karena AC, melainkan karena cold shock dari air sauna yang suhunya kuturunkan hingga mendekati titik beku. Ia membanting pintu kamar mandi. Mulutnya bergerak cepat, jelas sedang memaki Jeffrey. Dan Jeffrey, oh, suamiku yang kumalang. Ia terlihat mondar-mandir di lorong dengan ponsel di tangan, mengangkatnya tinggi-tinggi mencari sinyal. Fitur signal jammer yang kupasang di ruang kerja untuk keamanan rapat bisnis, ternyata bocor sedikit ke area lorong. Ditambah dengan bandwidth throttling yang kuaktifkan, membuat ponsel pintarnya yang mahal itu tak lebih berguna daripada ganjalan pintu. Lalu, momen puncak itu terjadi pada pukul 3.15 pagi. Di layar, aku melihat Jeffrey dan Chelsea keluar dari kamar utama. Mereka tampak gerah, mungkin ingin mengambil air dingin di dapur karena kulkas mini di kamar juga kumatikan. Begitu mereka melangkah keluar ambang pintu. Klik. Suara kunci biometrik yang mengunci otomatis terdengar, bahkan melalui speaker laptopku. Jeffrey berbalik. Ia menempelkan jempolnya ke panel pemindai. Lampu indikator berkedip merah. Akses ditolak. Ia menempelkannya lagi. Merah lagi. Ia mencoba menekan kode PIN. Merah lagi. Jeffrey mulai panik. Ia menggedor pintu kayu jati solid itu. Di dalam kamar itu tertinggal dompetnya, kunci mobilnya, baju ganti Chelsea, dan yang paling penting, powerbank-nya. Aku tertawa kecil. Tawa yang kering dan tanpa rasa bersalah. Mereka bertiga terjebak di ruang tengah tanpa akses ke kamar tidur, tanpa AC, dengan internet yang lemot setengah mati, dan hanya ditemani nyamuk-nyamuk Jakarta yang mulai masuk lewat ventilasi dapur yang lupa kututup. Tiba-tiba, ponselku bergetar di atas meja. Nama, suami parasit. Aku baru saja mengganti nama kontaknya, muncul di layar. Rupanya, dia akhirnya berhasil mendapatkan satu bar sinyal di sudut teras belakang. Aku membiarkannya berdering 3 kali sebelum mengangkatnya dengan suara serak-serak basah ala orang baru bangun tidur. Halo siapa? Jawabku polos. He is me.
Kamu apakan rumah ini? Teriak Jeffrey langsung meledak tanpa basa-basi. Suaranya penuh amarah, tapi ada nada ketakutan yang terselip di sana. Kenapa? Mas? Pagi-pagi kok marah-marah? Bukannya kamu sedang menikmati quality time dengan penyewa barumu? Tanyaku santai sambil mengaduk gula di kopiku. Jangan pura-pura bodoh. AC mati semua. Air panas mati, internet mati, dan sekarang pintu kamar utama terkunci sendiri. Sidik jariku nggak bisa dipakai. Buka sekarang juga. Chelsea kedinginan dan ibu kepanasan. Kamu mau membunuh kami? Waduh. Jawabku dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Sepertinya sistem smart home-nya sedang maintenance otomatis. Mas. Biasanya, kalau begitu harus direset manual dari panel server utama. Ya sudah. Reset sekarang. Kamu kan yang pegang password-nya. Masalahnya, Mas, panel server itu ada di ruang kerjaku yang terkunci, dan password-nya hanya bisa diakses lewat sidik jari dan retina mataku. Sedangkan aku, yah, kamu tahu sendiri, aku dan anak penyakitan, ini kan sudah kamu usir. Kami tidak ada di sana. Hening sejenak. Aku bisa mendengar napas Jeffrey yang memburu. Ismi, jangan main-main. Kamu sengaja, kan? Kamu meretas rumahku sendiri. Rumahmu? Potongku tajam. Nada suaraku berubah dingin seketika. Koreksi sedikit. Jeffrey, itu rumah PT Kumala Gria Utama. Kamu hanya penghuni yang numpang lewat. Dan ngomong-ngomong soal meretas, itu bukan peretasan. Itu namanya pencabutan akses pengguna tidak sah. Kurang ajar. Awas kamu ya. Kalau kamu nggak balik sekarang dan perbaiki ini, aku panggil tukang kunci buat jebol pintu ini. Aku hancurkan pintumu. Ancam Jeffrey. Silakan. Tantangku. Pintu itu buatan Jerman, lapis baja di dalamnya. Tukang kunci biasa butuh waktu 3 hari buat menjebolnya. Dan kalau kamu merusak satu goresan saja di pintu itu, nilai gantinya 50 juta rupiah. Aku akan masukkan itu ke dalam tagihan utangmu. Utang? Utang apa? Aku suamimu. Hartamu, hartaku. Kita lihat saja nanti siang. Jeffrey, nikmati sisa waktumu. Oh ya? Hati-hati. Di kulkas dapur sepertinya susunya sudah basi karena listriknya mati sekumalam. Jangan diminum ya, sayang. Aku memutus sambungan telepon. Kepuasan menjalari dadaku, tapi aku tidak boleh terlena. Ini baru gangguan kecil. Serangan utamanya harus dilakukan secara legal dan fisik. Aku segera bersiap, mengenakan setelan blazer hitam formal, baju perangku, dan memoles wajahku dengan make-up tipis yang tegas. Aku tidak boleh terlihat seperti korban KDRT. Aku harus terlihat seperti eksekutor. Pukul 9 tepat, bel kamar hotelku berbunyi. Di depan pintu berdiri Pak Syahril, pengacara senior perusahaanku, didampingi 2 staf legal dan seorang pria berbadan tegap berseragam safari hitam, kepala tim keamanan swasta yang kusewa. Selamat pagi, Bu Ismi. Kami turut prihatin atas kejadian sekumalam. Sapa Pak Syahril dengan wajah serius. Tapi, sesuai instruksi Ibu, semua berkas sudah siap. Ia menyerahkan sebuah map tebal berwarna merah, surat pemutusan hak huni, surat tagihan ganti rugi kerusakan aset, dan gugatan perceraian dengan klausul KDRT dan penelantaran anak. Semuanya sudah kami daftarkan secara daring pagi ini, lapor Pak Syahril. Bagaimana dengan tim lapangan? Tanyaku sambil memeriksa berkas itu. 2 truk pindahan dan 10 personel keamanan sudah standby di lokasi, menunggu aba-aba Ibu. Kami juga sudah berkoordinasi dengan polsek setempat untuk pendampingan, mengantisipasi perlawanan fisik dari pihak penghuni liar, tambah kepala keamanan. Aku mengangguk puas. Bagus. Kita berangkat sekarang. Aku menitipkan Zian pada layanan babysitter VVIP hotel yang sangat terpercaya. Aku mencium kening putraku. Tunggu di sini ya, sayang. Mama mau ambil mainanmu yang ketinggalan. Di perjalanan menuju rumah, aku tidak lagi merasakan kesedihan. Yang ada hanya perhitungan matematika. Jeffrey telah membuat kesalahan fatal dengan mengira bahwa pernikahan adalah tiket terusan untuk menguasai hartaku. Ia lupa bahwa aku adalah seorang arsitek. Aku tahu di mana letak fondasi, dan aku tahu persis di mana harus memukul untuk meruntuhkan seluruh bangunan. Dan Ibu Murni, wanita tua itu, akan belajar bahwa menantu kaya bisa berubah menjadi tuan tanah kejam dalam 1 jentikan jari.
Mobil Alphard hitam yang membawaku meluncur membelah jalanan Jakarta yang mulai kering. Langit cerah, seolah merestui apa yang akan terjadi. Saat kami mendekati kompleks perumahan, aku melihat dari kejauhan gerbang rumahku yang masih tertutup rapat. Di depannya, mobil Mercedes merah milik Chelsea tampak kotor terkena cipratan lumpur sisa badai sekumalam. Sebentar lagi, pemilik mobil itu akan berlari keluar tanpa alas kaki. "Siap, Bu?" tanya Pak Syahril saat mobil berhenti tepat di depan gerbang. Aku membetulkan letak kacamata hitamku. "Siap." Hancurkan gemboknya. Jam menunjukkan pukul 11 siang. Matahari Jakarta sedang gagah-gagahnya, memanggang aspal kompleks perumahan elit ini, hingga uap panas terlihat menari-nari di udara. Mobil Alphard hitam yang membawaku berhenti tepat di depan gerbang besi tempat setinggi 3 meter itu. Di belakangku, sebuah truk box besar bertuliskan, "Jasa Pindahan Ekspres," dan satu mobil MPV berisi tim keamanan berseragam safari hitam ikut berhenti, membentuk iring-iringan intimidasi yang sempurna. Aku tidak turun lebih dulu. Aku membiarkan Pak Syahril dan Kepala Keamanan, Pak Ali, melakukan tugas pembuka mereka. "Pak, tolong buka gerbangnya. Kuncinya sudah diganti digital, tapi saya punya kode Master Override." Perintahku melalui interkom mobil. Pak Ali mengangguk. Ia berjalan ke panel akses di pilar pagar. Jeffrey mungkin berpikir ia pintar dengan mengganti password pintu utama tadi malam. Tapi, ia lupa bahwa sistem keamanan gerbang ini terhubung langsung ke server pusat perusahaanku. Bep, bep, klik. Gerbang besi raksasa itu bergeser terbuka perlahan, mengeluarkan suara berdengung halus yang terdengar seperti musik di telingaku. Aku melihat ke arah pos satpam. Pak Jono, yang sekumalam menolongku, kini berdiri tegak memberi hormat militer ke arah mobilku. Ia tahu siapa bos sebenarnya di sini. Mobil kami meluncur masuk ke pelataran carport. Pemandangan pertama yang menyambutku adalah kekacauan. Di teras depan, bersezian sampah bungkus makanan cepat saji. Rupanya, karena akses pintu dapur dan kulkas terkunci otomatis sekumalam, mereka terpaksa memesan makanan dari luar, yang ironisnya pasti dibayar tunai karena kartu kredit Jeffrey sudah diblokir. "Siap, Bu Ismi?" tanya Pak Syahril, merapikan dasinya. "Lakukan sesuai prosedur, Pak. Anggap saja kita sedang melakukan pengosongan gudang yang dihuni hama." Jawabku dingin. Kami turun. Hawa panas langsung menyergap. Tapi itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang ada di dalam rumah. Aku menempelkan kartu aksesku ke pintu utama. Bip. Pintu terbuka. Aroma tidak sedap langsung menusuk hidung. Itu adalah campuran bau keringat, sisa makanan basi, dan parfum mahal yang menguap karena panas. Rumahku yang biasanya sejuk dan wangi oleh diffuser lavender, kini terasa seperti sauna raksasa. Di ruang tamu yang luas, 3 sosok manusia tampak sedang duduk lemas di lantai marmer. Karena sofa kulit Italia terasa terlalu lengket dan panas untuk diduduki. Jeffrey bertelanjang dada, keringat mengucur deras di punggungnya. Ia sedang mengutak-atik remote AC yang sudah tidak berguna. Ibu Murni berbaring sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan majalah Forbes. Majalah yang memuat profil perusahaanku tahun lalu. Dan Tuan Putri itu duduk memeluk lutut dengan make-up yang luntur parah, membuatnya terlihat seperti badut yang menangis. Kehadiran kami membuat mereka tersentak. "Jeffrey!" teriak Ibu Murni saat melihat siluet orang masuk. "Akhirnya tukang AC datang. Cepat suruh mereka betulkan. Ibu sudah mau pingsan." Namun, saat matanya beradaptasi dengan cahaya silau dari pintu yang terbuka, ia terdiam. Bukan tukang AC yang datang, melainkan Ismi Maulida, berdiri tegak dengan setelan blazer hitam, kacamata hitam, dan heels yang berbunyi tak tegas di atas lantai marmer. Diapit oleh 2 pengacara dan 4 petugas keamanan berbadan tegap. "Selamat siang, penghuni liar," sapaku datar. Jeffrey melompat berdiri. Wajahnya merah padam, campuran antara malu dan marah. Ia mencoba menutupi dadanya yang telanjang, mencari kaos yang entah di mana. "Ismi, berani-beraninya kamu datang bawa orang asing ke rumahku. Nyalakan AC-nya sekarang. Kamu mau membunuh ibuku?" bentak Jeffrey, mencoba mengintimidasi seperti biasa. Pak Ali, kepala keamanan, langsung melangkah maju menghalangi Jeffrey yang hendak mendekatiku. Tubuh Pak Ali yang 2 kali lebih besar membuat Jeffrey mundur seketika. "Maaf, Pak Jeffrey. Harap jaga jarak aman. Klien kami tidak menerima kontak fisik," ucap Pak Ali tegas. "Klien? Dia istri saya. Ini rumah saya."
Koreksi, potong Pak Syahril. Ia melangkah maju sambil membuka map merahnya. Suaranya tenang, namun berwibawa, jenis suara yang biasa terdengar di ruang sidang pengadilan niaga. Berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1024 dan akta pendirian PT Kumala Gria Utama, properti ini adalah aset perseroan terbatas. Saudara Jeffrey Baskara tidak memiliki sepersen pun saham di perusahaan tersebut, dan nama saudara tidak tercantum dalam sertifikat tanah maupun bangunan. Pak Syahril menyerahkan salinan dokumen itu ke tangan Jeffrey yang gemetar. Selama ini, status saudara Jeffrey adalah peminjam pakai, Brui klien, yang diizinkan tinggal atas dasar kebaikan hati Direktur Utama, Ibu Ismi. Namun, karena adanya tindakan KDRT, penelantaran anak, dan upaya penguasaan aset secara ilegal sekumalam, Pak Syahril menjeda kalimatnya untuk efek dramatis. Maka PT Kumala Gria Utama mencabut izin tinggal saudara. Efektif detik ini, kami memberikan waktu 60 menit untuk saudara, Ibu Murni, dan Nona Chelsea untuk mengemasi barang pribadi dan meninggalkan area properti. Hening. Hanya suara dengungan lalat yang terdengar. Chelsea adalah yang pertama bereaksi. Ia berdiri, menatap Jeffrey dengan tatapan horor. Jeffrey, kamu bilang rumah ini punyamu. Kamu bilang sertifikatnya lagi di bank buat trading. Suara Chelsea bergetar. Jeffrey gagap. Itu cuma formalitas. Sayang. Ini strategi pajak. Ismi cuma pegang nama doang. Aslinya ini punyaku. Strategi pajak. Aku tertawa kecil, melepas kacamata hitamku dan menatap langsung ke mata suamiku. Jeffrey, kamu bahkan tidak tahu bedanya PPh final dan PPN. Kamu pikir aku sebodoh itu menaruh aset senilai 50 miliar di tangan pria yang password emailnya saja tanggal lahir ibunya? Ibu Murni bangkit. Wajahnya pucat pasi. Bohong. Ini pasti akal-akalanmu. Ismi, kau mau menipu anakku? Kau istri durhaka. Rumah ini hak Jeffrey sebagai suami. Hukum agama bilang begitu. Hukum negara bilang sertifikat adalah raja. Bu, balasku dingin. Dan ngomong-ngomong soal hak, silakan cek saldo rekening Jeffrey. Kartu kredit tambahan yang ibu pakai buat beli anggur kemarin sudah saya blokir. Mobil Pajero di garasi itu inventaris kantor. Kuncinya sudah ditarik oleh staf saya di depan. Ibu Murni terduduk kembali, lemas. Dunianya runtuh. Tapi kami mau tinggal di mana? Cicitnya. Itu bukan urusan perusahaan saya. Jawabku. Aku menoleh ke arah tim keamanan dan kru pindahan yang menunggu di pintu. Pak, silakan mulai inventarisasi. Pastikan hanya barang pribadi non-aset yang boleh dibawa keluar. Baju, celana dalam, sikat gigi. Sisanya, TV, sofa, jam tangan mewah yang dibeli pakai kartu kredit perusahaan, lukisan, perhiasan yang saya pinjamkan, semua tetap di sini. Segel semuanya. Siap, Bu. Kekacauan pun pecah. Kru pindahan masuk membawa kotak-kotak kardus dan lakban. Mereka bekerja cepat dan efisien. Hei, itu tasku. Jerit Ibu Murni saat seorang petugas memeriksa tas brandednya. Maaf, Bu. Tas Hermes ini tercatat sebagai aset inventaris fashion untuk pemotretan perusahaan tahun lalu. Ibu tidak punya bukti pembelian pribadi, jadi ini disita, kata petugas itu sopan, lalu memasukkan tas itu ke dalam kotak aset perusahaan. Ibu Murni menangis meraung-raung, memeluk tas itu seperti memeluk nyawa. Sementara itu, Chelsea melihat peluang. Ia tidak bodoh. Ia sadar kapal ini sedang karam. Aku nggak ikut-ikutan, teriak Chelsea. Ia menyambar tas tangannya sendiri dan berlari menuju pintu. Jeffrey, kita putus. Dasar penipu. Miskin ngaku kaya. Cinta. Tunggu. Sayang. Jeffrey mencoba mengejar, tapi Pak Ali menahannya dengan satu tangan. Maaf, Pak Jeffrey. Anda harus menandatangani berita acara pengosongan dulu sebelum boleh keluar, atau kami panggil polisi atas tuduhan perusakan properti. Ancam Pak Ali. Aku berjalan melintasi kekacauan itu menuju sofa tunggal yang masih bersih. Aku duduk di sana, menyilangkan kaki, menikmati pemandangan kehancuran ini. Jeffrey menatapku dengan mata merah penuh kebencian dan keputusasaan. Kamu kejam, Din. Kamu iblis. Zian itu anakku juga. Desisnya. Zian? Tanyaku, alis terangkat. Sekumalam kamu bilang dia, anak penyakitan, yang mengganggu tidurmu.
Sekarang dia anakmu? Jangan khawatir, Jeffrey. Pengadilan akan memutuskan hak asuh. Dan dengan bukti CCTV sekumalam saat kamu mengusir bayi 3 bulan ke tengah badai, hakim mana yang akan memberimu izin berkunjung? Aku melihat jam tanganku. Rolex asli, bukan palsu seperti milik Jeffrey yang kini sedang dilucuti oleh petugas. 50 menit lagi. Saran saya, mulailah mengepak baju dalammu, Mas. Karena truk sampah akan datang jam 12 siang, dan saya tidak mau barang-barangmu tercampur dengan sampah organik. Di luar, matahari bersinar semakin terik. Di dalam, Jeffrey dan ibunya mulai merasakan dingin yang sesungguhnya. Dinginnya kemiskinan yang merayap naik ke leher mereka. Tepat 60 menit, tidak lebih, tidak kurang. Aku berdiri di balik jendela lantai 2, kamar utama yang kini pintunya sudah terbuka kembali berkat kode master milikku. Dari ketinggian ini, aku memiliki pemandangan sempurna ke arah gerbang depan. Seperti seorang ratu di Menara Gading, aku menyaksikan detik-detik terusirnya para pemberontak dari kerajaanku. Jeffrey dan Ibu Murni berjalan keluar dengan langkah gontai. Tidak ada lagi mobil mewah, tidak ada lagi sopir berseragam. Jeffrey menyeret 2 koper besar berisi pakaian-pakaiannya. Salah satu roda koper itu patah, terseret di aspal panas dengan bunyi krak-krak-krak yang menyedihkan. Ia mengenakan kaos oblong lusuh yang berhasil ia selamatkan dari tumpukan cucian kotor. Karena sebagian besar kemeja mahalnya yang dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan telah disita sebagai aset jaminan utang. Di belakangnya, Ibu Murni berjalan tertatih-tatih. Ia tidak lagi menjinjing tas Hermes atau Louis Vuitton. Tangan kanannya memeluk erat sebuah kantong plastik besar berwarna hitam, kresek, berisi daster-daster dan perhiasan imitasi miliknya. Wajahnya yang biasa dipenuhi bedak tebal, kini luntur oleh keringat dan air mata, menampakkan kerutan tua yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng kemewahan. Tetangga-tetangga mulai berkerumun. Bu RT, yang selama ini sering direndahkan oleh Ibu Murni karena mobilnya hanya Innova, berdiri di depan pagarnya sambil menyiram tanaman, dengan tatapan penuh selidik. Loh, Bu Murni, Pak Jeffrey, kok bawa-bawa koper siang bolong begini? Mau liburan ke Eropa lagi? Tanya Bu RT dengan nada polos yang menyengat. Ibu Murni mencoba menegakkan kepalanya. Sisa-sisa kesombongannya masih melekat. Iya, Bu. Kami mau pindah. Rumah ini feng shui-nya jelek. Panas. Tidak cocok untuk anakku yang sukses. Kami mau cari yang lebih besar. Serunya dengan suara bergetar. Namun, tidak ada yang percaya. Kehadiran truk pindahan dan petugas keamanan berseragam safari di belakang mereka menceritakan kisah yang berbeda. Kisah tentang pengusiran, kebangkrutan, dan kehinaan. Oh, begitu. Tapi kok mobil Pajero-nya tidak dibawa, Bu? Kumalah jalan kaki ke depan cari taksi, sindir tetangga lain. Jeffrey tidak menjawab. Ia menarik lengan ibunya kasar, menyeretnya menjauh dari tatapan tetangga yang menghakimi. Mereka terus berjalan keluar kompleks menuju jalan raya yang berdebu, meninggalkan istana yang pernah mereka klaim sebagai hak milik. Aku menutup tirai. Pemandangan itu sudah cukup. Sekarang, rumah ini hening. Hening yang mahal. Aku berjalan mengelilingi rumah. Kru pembersih profesional yang kupanggil sudah mulai bekerja. Mereka menyemprotkan desinfektan ke seluruh ruangan, membersihkan jejak-jejak parasit yang menempel di dinding, di lantai, dan di perabotan. Sofa kulit tempat Jeffrey biasa meletakkan kakinya yang kotor akan kubuang. Kasur tempat mereka tidur akan kubakar. Aku ingin rumah ini steril kembali. Bu Ismi, panggil Pak Syahril yang masih setia mendampingi tim IT. Kami mendeteksi aktivitas baru di media sosial Pak Jeffrey. Sepertinya dia tidak membuang waktu. Aku menghela napas panjang. Tentu saja. Jeffrey adalah tipe pria yang akan tenggelam sambil berteriak minta tolong agar semua orang melihatnya, bukan berenang menyelamatkan diri. Tunjukkan. Pintaku. Pak Syahril menyodorkan tabletnya. Di layar, akun Instagram Jeffrey dengan centang biru yang ia beli lewat jasa suntik followers, sedang melakukan siaran langsung. Penontonnya mencapai 5.000 orang, angka yang cukup tinggi untuk gosip murahan. Latar belakang videonya adalah dinding kusam sebuah kamar hotel melati. Cat dindingnya mengelupas dan terdengar suara bising knalpot motor dari jalanan. Kontras sekali dengan latar marmer Italia yang biasa ia pamerkan. Wajah Jeffrey tampak kacau. Matanya merah, rambutnya acak-acakan. Ia sedang menangis, atau setidaknya berusaha keras mengeluarkan air mata. Teman-teman,
Maafkan saya kalau saya terlihat berantakan hari ini. Suara Jeffrey serak penuh drama. Saya baru saja mengalami musibah terbesar dalam hidup saya. Kolom komentar bergerak cepat. Cinta saham. Kenapa? Bang? Kok latar belakangnya kumuh? Investor muda? Mana tips trading hari ini? Gosip lambe. Ada apa nih? Jeffrey melanjutkan sandiwaranya. Istri saya, Ismi, wanita yang selama ini saya cintai, saya dukung karirnya dari nol, ternyata tega melakukan ini pada saya dan ibu saya. Hari ini kami diusir paksa dari rumah kami sendiri. Rumah yang saya bangun dengan keringat darah saya. Aku mendengus geli. Keringat darah? Satu-satunya keringat yang ia keluarkan adalah saat lari di treadmill mewah yang kubeli. Dia selingkuh, teman-teman. Lanjut Jeffrey, kini mulai masuk ke narasi fitnah. Dia punya pria lain, pengacara kaya raya. Mereka bersekongkol memalsukan dokumen perusahaan saya. Mereka mengambil alih aset saya saat saya lengah mengurus anak kami yang sakit. Bayangkan, saya diusir saat anak saya sakit. Ia tahu betul cara memutarbalikkan fakta. Ia menggunakan Zian, anak yang ia telantarkan di tengah badai, sebagai perisai moral. Ibu Murni tiba-tiba muncul di layar, ikut menangis histeris. Menantu durhaka. Saya diperlakukan seperti binatang. Tas saya dicuri. Tolong kami, netizen. Viralkan ketidakadilan ini. Komentar netizen mulai berubah arah. Simpati buta mulai mengalir. Emak-emak militan. Ya ampun, tega banget istrinya. Anti pelakor. Bokot perusahaannya. Viralkan. Hukum adat. Suami itu kepala keluarga. Masa diusir istri durhaka? Pak Syahril tampak geram. Ini sudah masuk ranah pencemaran nama baik. Bu. UU ITE pasal 27 ayat 3. Kita bisa laporkan dia sekarang juga dan menyeretnya ke penjaraku malam ini. Aku mengangkat tangan, menahannya. Jangan, Pak. Kalau kita laporkan sekarang, dia akan semakin terlihat seperti korban yang dibungkam oleh penguasa. Netizen Indonesia suka membela yang terlihat lemah dan terzalimi, terlepas dari siapa yang benar. Lalu apa rencana ibu? Aku tersenyum tipis. Senyum yang sama dinginnya dengan akses server perusahaanku. Jeffrey menyerang dengan emosi. Kita akan membalas dengan data. Dia ingin perang opini publik? Baik. Aku akan berikan dia panggung. Tapi aku yang akan menulis naskahnya. Aku mengambil ponselku. Aku tidak akan membuat video klarifikasi sambil menangis. Itu gaya murahan. Aku membuka aplikasi email dan mengirim pesan kepada tim audit eksternal yang sudah kusewa sejak bulan lalu. Subjek, rilis publik audit keuangan, bukti CCTV. Isi pesan. Segera rilis laporan audit forensik penggunaan dana perusahaan oleh saudara Jeffrey Baskara ke semua media partner bisnis kita. Lampirkan bukti-bukti berikut. 1. Mutasi rekening koran. Pembelian perhiasan di toko emas untuk Nona Chelsea menggunakan kartu kredit perusahaan. 2. Rekaman CCTV tanggal 15 Mei. Jeffrey menendang pintu kamar anak saat Zian menangis. 3. Rekaman CCTV seku malam. Jeffrey dan ibunya mendorong saya dan bayi keluar rumah saat hujan badai. 4. Bukti kepemilikan aset. Sertifikat rumah atas nama PT sejak 5 tahun lalu, sebelum pernikahan. Caption. Transparansi publik. Meluruskan fitnah dengan fakta hukum. Kirim. Gumamku sambil menekan tombol send. Dalam dunia bisnis, reputasi adalah mata uang. Jeffrey baru saja mencoba memasukkan mata uang itu, dan aku baru saja mengirimkan polisi ekonomi untuk menangkapnya. Pak Syahril, kataku beralih pada pengacaraku sambil menunggu bom data itu meledak. Tolong hubungi pemilik hotel melati tempat Jeffrey menginap. Saya yakin hotel itu punya kebijakan ketat soal keributan. Katakan ada tamu di kamar sekian yang sedang melakukan siaran provokatif yang berpotensi mendatangkan massa. Pak Syahril tersenyum mengerti. Baik, Bu. Saya akan pastikan manajemen hotel tahu bahwa mereka menampung sumber masalah. Aku kembali menatap layar tablet. Jeffrey masih sibuk berakting, menyeka air mata buayanya, menikmati simpati semu dari ribuan orang asing yang tidak tahu bahwa dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka akan berbalik meludahinya. Nikmatilah panggung kecilmu itu, Jeffrey. Karena sebentar lagi, lampu sorotnya akan kuarahkan ke borok yang selama ini kau sembunyikan. Matahari mulai terbenam di ufuk barat,
melemparkan bayangan panjang ke dalam ruang tamu yang kini kosong melompong. Rumah ini terasa besar, dingin, dan sepi. Namun, bagiku ini bukan kesepian. Ini adalah kemerdekaan. Bar hijau di layar laptopku mencapai ujung kanan. Upload complete. Satu klik sederhana, tanpa konferensi pers, tanpa air mata buaya, tanpa drama meraung-raung di depan kamera. Aku hanya mengunggah sebuah tautan Google Drive yang terbuka untuk umum ke akun media sosial resmi PT Kumalagria Utama, dan menautkannya ke kolom komentar siaran langsung Jeffrey yang masih berlangsung. Judul tautan itu singkat dan mematikan. Transparansi publik. Audit keuangan rekaman Jeffrey Baskara. Aku bersandar di kursi kerjaku, menyesap sisa espresso yang sudah dingin. Di layar tablet, Jeffrey masih sibuk berakting sebagai korban. Ia baru saja mengatakan, "Istri saya itu gila harta, teman-teman. Dia tidak pernah menghargai usaha saya." Tiba-tiba, arus komentar di siarannya terhenti sejenak. Hening, seperti air laut yang surut sebelum tsunami menghantam. Lalu, gelombang itu datang. Detektif netizen. Wow, lihat link di komentar paling atas. Parah banget. Anti-fake Sultan. Gila, itu CCTV beneran. Dia ngusir bayi pas hujan badai. Akuntan publik. Anjir, ini audit forensik valid. Beli tas Chanel 80 juta rupiah pakai kartu kredit PT. Korupsi ini, maha. Wajah Jeffrey di layar berubah. Ia membaca komentar-komentar itu. Matanya bergerak liar. Kepanikan mulai merayap naik ke wajahnya yang sembab. Apa? Apa ini? Link apa? Jangan percaya. Hoax. Teman-teman, itu pasti editan. Teriaknya, suaranya pecah. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Aku membuka tab baru untuk memantau reaksi publik. Video CCTV durasi 2 menit yang kuunggah, kini sedang direpost oleh akun-akun gosip besar dengan jutaan pengikut. Video itu tanpa suara, tapi gambarnya berbicara lebih keras dari ribuan kata. Terlihat jelas, Jeffrey mendorongku kasar hingga aku terhuyung. Terlihat jelas, Ibu Murni melempar koperku ke genangan lumpur. Terlihat jelas, aku mendekap Zian yang sedang demam, berdiri di tengah hujan badai, sementara Jeffrey membanting pintu dan mengunci gembok dari dalam. Kualitas videonya HD, definisi tinggi. Terima kasih kepada kamera keamanan 4K yang kupasang. Wajah bengis Jeffrey dan seringai puas Ibu Murni terekam dengan detail yang mengerikan. Dan yang paling mematikan adalah lampiran kedua, laporan audit keuangan. Aku sengaja menyoroti halaman 42. Di sana tertera transaksi kartu kredit perusahaan tanggal 14 Februari lalu. Merchant, butik mewah, Plaza Indonesia. Item, tas wanita limited edition. Nominal, 85 juta rupiah. Keterangan, hadiah Valentine, bukan untuk istri. Di samping bukti transaksi itu, aku melampirkan tangkapan layar Instagram Chelsea yang memamerkan tas yang sama persis dengan caption. Thanks, Babe, for the early Valentine gift. Love you. Skakmat. Dalam hitungan 10 menit, narasi, suami terzalimi, yang dibangun Jeffrey runtuh menjadi debu. Kolom komentarnya kini bukan lagi berisi simpati, melainkan sumpah serapah. Ibu-ibu komplek. Dasar laki-laki mokondo. Udah numpang, selingkuh, ngusir anak istri lagi. Hukum jalanan, penjarain aja laki model begini. Investasi bodong. Balikin duit member kelas trading. Wow. Keniu. Jeffrey gemetar hebat. Tangannya mencoba meraih ponsel untuk mematikan siaran. Tapi, saking paniknya, ponsel itu terlepas dari genggamannya dan jatuh. Layar menjadi gelap, tapi suaranya masih terdengar. Suara Ibu Murni berteriak. Jeffrey, kenapa orang-orang di internetku malah memaki kita? Hapus. Hapus semuanya. Siaran berakhir. Aku tersenyum tipis. Selamat datang di Anesian Digital, sayang. Namun, pertunjukan belum selesai. Bagian favoritku baru saja dimulai. Pengkhianatan para tikus. Ketika kapal karam, tikus adalah yang pertama melompat. Ponselku bergetar. Notifikasi dari Instagram. Chelsea baru saja mengunggah Instastory dengan latar belakang hitam polos dan teks putih kecil. Saya ingin mengklarifikasi berita yang beredar. Saya sama sekali tidak tahu kalau Jeffrey Baskara masih berstatus suami orang. Dia mengaku kepada saya sebagai duda kaya yang sedang mengurus aset. Saya juga korban penipuan dia.
Semua hadiah yang dia berikan, saya kira dari uang pribadinya. Ternyata uang curian. Saya akan mengembalikan semuanya ke Bu Ismi. Tolong jangan serang saya. Saya hanya wanita yang salah mencintai orang. Cerdas, licik. Chelsea mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dengan melempar Jeffrey ke bawah bus. Padahal, aku tahu persis Chelsea tahu Jeffrey masih beristri. Aku punya rekaman suara mereka di mobil yang membahas tentang kapan Ismi mati biar kita bisa kuasai hartanya. Tapi, biarlah. Pengakuan Chelsea ini justru semakin memperkuat posisiku dan semakin menghancurkan mental Jeffrey. Jeffrey kini sendirian. Istrinya melawannya dengan data, ibunya hanya bisa menangis, dan selingkuhannya baru saja menusuknya dari belakang di depan jutaan orang. Pukul 15 sore, teleponku berdering. Kali ini bukan dari Jeffrey, tapi dari mitra bisnis perusahaanku, Pak Handoko, salah satu investor properti terbesar di Surabaya. Jantungku berdegup kencang. Apakah dia akan membatalkan kontrak karena skandal ini? Sore, Bu Ismi. Saya baru lihat keramaian di media sosial. Suara Pak Handoko terdengar berat. Saya cuma mau bilang, lanjutnya, langkah Ibu brilian. Tegas, transparan. Kami butuh mitra yang tidak mentolerir kecurangan finansial seperti itu. Lanjutkan, Bu. Proyek apartemen di Surabaya aman. Kami dukung Ibu 100%. Aku menghela napas lega. Terima kasih, Pak Handoko. Integritas adalah fondasi kami. Dunia bisnis ternyata lebih menghargai kejujuran brutal daripada pencitraan manis. Reputasi perusahaanku justru naik karena aku dianggap sebagai pemimpin wanita yang kuat dan tak kenal kompromi terhadap korupsi, bahkan jika pelakunya adalah suami sendiri. Sementara itu, di sebuah hotel melati di pinggiran Jakarta, Sultan KW sedang menghadapi realitas fisiknya. Aku mendapat laporan dari Pak Syahril via pesan singkat. Pak Syahril, misi selesai, Bu. Manajer hotel sudah melihat keributan di medsos dan takut hotelnya digeruduk massa atau didatangi polisi. Jeffrey dan ibunya sedang diproses cek code paksa sekarang. Aku bisa membayangkannya dengan jelas. Jeffrey, yang kartu kreditnya ditolak di mana-mana, mencoba berdebat dengan resepsionis menggunakan sisa wibawanya yang sudah minus. Ibu Murni yang menyeret kantong sampah berisi baju-bajunya, diusir oleh satpam hotel karena berteriak-teriak histeris menuduh hotel itu bersekongkol dengan Ismi. Mereka berdiri di trotoar panas, diusir dari hotel murah, ditolak oleh Masya Ziant Maya, dan ditinggalkan oleh wanita simpanan. Baterai ponsel Jeffrey pasti sudah kritis. Uang tunai di dompetnya mungkin hanya tersisa beberapa ratus ribu, sisa uang jajan yang kuberikan minggu lalu. Mereka tidak punya kendaraan. Mereka tidak punya tujuan. Dan yang paling parah, wajah mereka kini dikenali oleh setiap orang yang memegang smartphone di Jakarta sebagai duo parasit. Tidak ada taksi online yang mau mengambil risiko mengangkut mereka jika pengemudinya mengenali wajah viral itu. Tidak ada teman sosialita Jeffrey yang mau mengangkat teleponnya. Mereka semua takut tertular virus kemiskinan dan skandal hukum. Aku menutup laptopku. Zian sudah bangun, menatapku dengan mata bulatnya yang jernih. Seolah bertanya, Mama sudah selesai mainnya? Aku menggendong Zian, membawanya ke jendela kamar hotel kami yang mewah. Di bawah sana, Jakarta tampak sibuk dan kejam bagi mereka yang lemah. Belum, Nak. Mama belum selesai, bisikku pada Zian. Mereka baru kehilangan nama baik dan tempat tinggal. Besok, mereka akan kehilangan kebebasan. Penghancuran reputasi sudah selesai. Penghancuran finansial sudah berjalan. Besok adalah waktunya penghancuran hukum. Pak Syahril sudah menyiapkan kejutan terakhir. Laporan polisi resmi atas dugaan penggelapan dana perusahaan senilai 2,5 miliar rupiah dan pemalsuan dokumen negara. Jeffrey berpikir dia akan menjadi gelandangan? Oh, tidak. Itu terlalu nyaman. Gelandangan masih bisa tidur di peran toko. Aku ingin dia tidur di balik jeruji besi, di mana dia tidak bisa lagi menyakiti siapapun. Matahari terbenam sepenuhnya, menyisakan langit Jakarta yang berwarna ungu kelam. Warna yang indah. Warna kemenangan seorang istri yang menolak untuk menjadi korban. Jakarta di kumalam hari memiliki dua wajah. Bagi mereka yang berada di balik kaca jendela mobil mewah, atau di dalam gedung pencakar langit ber-AC, Jakarta adalah kota lampu yang romantis. Namun, bagi mereka yang berjalan kaki tanpa tujuan dengan perut kosong, Jakarta adalah monster yang lembab, bising, dan kejam. Jeffrey dan Ibu Murni kini berkenalan dengan wajah kedua itu.
Pukul 21 malam, mereka duduk bersandar pada rolling door sebuah ruko kosong yang sudah tutup di daerah Fatmawati, jauh dari kawasan elit tempat tinggal mereka sebelumnya, namun cukup dekat untuk merasakan betapa drastisnya nasib mereka berputar. Tidak ada lagi koper Rimowa yang rodanya mulus. Koper itu sudah tertinggal di lobi hotel Melati tadi sore, karena mereka tidak sanggup membayar biaya kerusakan fasilitas akibat keributan yang mereka buat. Yang tersisa hanyalah kantong sampah hitam, kresek, berisi beberapa potong baju kusut milik Ibu Murni, dan tas ransel laptop Jeffrey yang isinya sudah kosong. Laptopnya disita sebagai jaminan di hotel. Beg, Ibu lapar, rengek Ibu Murni. Suaranya lemah, serak karena kebanyakan berteriak tadi siang. Ibu mau makan nasi padang yang pakai rendang, atau sate ayam depan kompleks juga boleh. Pesankan GoFood, nak. Jeffrey tertawa. Tawa yang kering, hampa, dan sedikit gila. Go pakai apa, Bu? Saldo GoPayku minus. Rekening bankku diblokir Ismi. Kartu kreditku sudah jadi sampah plastik. Uang tunai di dompetku tinggal Rp2.000 perak. Itu cuma cukup buat beli air mineral dan roti sobek bagi dua. Mata Ibu Murni melotot. Seolah jumlah itu adalah penghinaan pribadi baginya. Mana cukup. Ibu ini biasa makan steak. Ibu biasa minum jus alpukat murni. Kamu ini laki-laki macam apa? Hah? Istrimu kaya raya? Kok kamu kumalah miskin begini? Diam, Bu. Bentak Jeffrey. Kesabarannya habis. Orang-orang yang lewat di trotoar menoleh. Beberapa remaja yang sedang nongkrong di warung kopi seberang jalan mulai berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah mereka. Itu kan si abang trading yang viral tadi siang? Yang ngusir bayi pas hujan. Iya, benar. Anjir, jadi gembel beneran dia sekarang. Videoin, bro. Tren. Jeffrey mendengar itu. Ia menarik topi kumalnya menutupi wajah. Rasa malunya sudah menembus tulang sumsum. Dulu ia hidup demi likes dan views. Sekarang, ia menjadi konten lelucon bagi orang-orang yang dulu ia anggap kelas bawah. Kita harus pergi dari sini, Bu. Orang-orang mengenali kita, bisik Jeffrey, menarik lengan ibunya kasar. Mereka berjalan lagi, menyeret langkah di trotoar yang tidak rata. Bau selokan menyengat hidung Ibu Murni yang mancung, membuatnya menutup hidung dengan ujung daster mahalnya yang kini ternoda debu jalanan. Mereka berhenti di depan sebuah galeri ATM yang terang benderang dan ber-AC. Masuk situ? Gas dingin. Pinta Ibu Murni. Mereka masuk. Hawa sejuk AC menyambut kulit mereka yang lengket oleh keringat. Untuk sesaat, rasanya seperti surga. Surga seluas 2x2 meter yang berbau uang. Jeffrey menatap mesin ATM di depannya. Sebuah ide putus asa muncul. Mungkin saja ada satu rekening yang luput dari pantauan Ismi. Rekening tabungan lama yang ia buat sebelum menikah. Isinya tidak banyak, mungkin hanya sisa gaji pertamanya. Tapi cukup untuk menyewa kamar kos murahku malam ini. Dengan tangan gemetar, Jeffrey mengeluarkan kartu debit yang sudah lama tidak terpakai dari dompetnya. Ia memasukkan kartu, memasukkan PIN, memilih menu cek saldo. Layar mesin berkedip, menunggu, detik-detik yang terasa seperti berabad-abad. Transaksi detail. Kartu Anda ditahan. Mesin itu berbunyi biip panjang, lalu diam. Kartunya tidak keluar. Jeffrey memukul mesin ATM itu dengan kepalan tangannya. Sialan. Ismi, kau benar-benar iblis. Rupanya, Ismi tidak hanya memblokir rekening bersama. Sebagai istri sah yang memiliki akses legal ke data perbankan suami melalui klausul perjanjian pranikah yang Jeffrey tanda tangani tanpa membaca, Ismi telah mengajukan pembekuan aset total atas nama Jeffrey Baskara dengan alasan dugaan tindak pidana pencucian uang perusahaan. Jeffrey merosot duduk di lantai keramik ATM yang dingin. Harapan terakhirnya telah ditelan mesin. Ibu Murni ikut duduk di sampingnya, memeluk lutut. Tidak ada lagi omelan. Hanya isak tangis pelan. Ibu kangen kasur ibu. Ibu kangen rumah Ismi. Rintihnya. Jeffrey menatap ibunya dengan tatapan kosong. Rumah itu bukan punya kita, Bu. Tidak pernah jadi punya kita. Kumalam itu, mantan Sultan Trading dan ibunya yang sosialita tidur meringkuk di lantai galeri ATM. Di bawah sorotan kamera CCTV dan cahaya lampu neon yang menyilaukan, beralaskan lantai keramik yang keras. Tidur mereka gelisah, dihantui oleh bayangan kasur empuk dan pendingin ruangan yang dulu mereka nikmati secara cuma-cuma. Pagi datang terlalu cepat. Sinar matahari pukul 6 pagi membangunkan mereka.
Bukan sinar matahari hangat yang menembus tirai sutra, melainkan silau yang menyakitkan mata. Namun, bukan matahari yang membuat mereka terbangun sepenuhnya, melainkan suara sirine. Weu, weu, weu. Sebuah mobil patroli polisi berhenti tepat di depan galeri ATM. 2 orang petugas berseragam coklat turun, didampingi oleh 2 orang pria berpakaian preman, reserse. Jeffrey terlonjak bangun. Jantungnya berdegup kencang, seakan mau meledak. Itu dia, sesuai laporan warga dan pelacakan sinyal ponsel, kata salah satu reserse, menunjuk ke arah Jeffrey yang masih lunglai. Polisi masuk ke dalam galeri ATM. Saudara Jeffrey Baskara? Tanya petugas itu tegas. Jeffrey mundur hingga punggungnya menabrak mesin ATM. Iya, Pak. Ada apa ini? Saya tidak merusak mesin ATM ini. Sumpah. Kartu saya tertelan. Kami bukan dari pihak bank. Jawab petugas itu sambil mengeluarkan selembar kertas. Kami membawa surat perintah penangkapan atas nama saudara, berdasarkan laporan polisi nomor LPB 10246, 2024 SPKT Polda Metro Jaya. Laporan? Laporan apa? Suara Jeffrey mencicit. Dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, pasal 374 KUHP, penipuan, pasal 378 KUHP, dan kekerasan dalam rumah tangga, UU PKDRT. Pelapor, Ibu Ismi Maulida. Kaki Jeffrey lemas seketika. Penggelapan, penipuan, KDRT. 3 pasal berlapis yang ancaman hukumannya bisa mencapai total 12 tahun penjara. Dan untuk Ibu Murni, petugas menoleh ke arah wanita tua yang masih bengong di lantai. Anda juga kami bawa sebagai saksi terlapor atas dugaan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Saya tidak salah. Saya cuma mertua. Jerit Ibu Murni saat seorang poluan membantunya berdiri sedikit kasar. Silakan jelaskan di kantor, Bu. Tanpa banyak drama, petugas mengeluarkan borgol. Klik. Dinginnya besi melingkari pergelangan tangan Jeffrey. Sensasi itu jauh lebih dingin daripada AC 18 derajat yang dimatikan Ismi kemarin. Ini adalah dinginnya hilangnya kebebasan. Orang-orang yang hendak berangkat kerja dan mampir ke ATM menonton kejadian itu. Beberapa memotret. Pak, tolong jangan diborgol. Saya malu. Mohon. Jeffrey meratap. Air matanya tumpah. Anda tidak malu saat mengusir istri dan bayi Anda ke tengah badai? Pak? Sindir salah satu reserse. Rupanya, video itu sudah ditonton oleh seluruh jajaran kepolisian. Mereka digiring keluar menuju mobil patroli. Di seberang jalan, sebuah mobil Alphard hitam dengan kaca film gelap terparkir diam. Mesinnya menyala halus. Di dalam mobil itu, aku duduk sambil memangku Zian yang sedang menyusu botol. Di tanganku, sebuah tablet menampilkan live feed dari kamera yang dibawa oleh kepala tim keamanan swastaku yang ikut mendampingi polisi. Aku melihat wajah Jeffrey yang hancur saat didorong masuk ke kursi belakang mobil polisi. Aku melihat Ibu Murni yang histeris saat kantong sampah, harta karun-nya tertinggal di trotoar, dianggap sampah oleh petugas. Target diamankan, Bu. Suara Pak Syahril terdengar dari sambungan telepon. Terima kasih, Pak. Pastikan pasal penggelapannya yang paling berat. Saya punya bukti aliran dana 2,5 miliar itu mengalir ke rekening pribadi dan judi online. Jawabku tenang. Siap, Bu. Dengan bukti audit forensik yang Ibu berikan, dia tidak akan bisa mengajukan penangguhan penahanan. Dia flight risk dan tidak punya aset jaminan. Mobil polisi itu melaju pergi, membelah kemacetan pagi Jakarta dengan sirine yang meraung-raung. Aku menatap Zian. Lihat, Nak. Ayahmu sedang pergi sekolah. Sekolah kehidupan. Bisikku. Aku mengetuk kaca pemisah sopir. Jalan, Pak. Kita ke kantor. Ada rapat direksi jam 9. Perusahaan tidak akan berjalan sendiri. Alphardku melaju perlahan meninggalkan trotoar kotor itu di belakang. Babak fisik telah selesai. Babak hukum baru saja dimulai. Dan Jeffrey akan menyadari bahwa penjara bukan hanya soal kurungan badan, tapi soal bagaimana dia harus bertahan hidup di antara penjahat sungguhan tanpa sepeser pun uang untuk membeli perlindungan. Selamat menikmati rumah barumu, suamiku. Kantor polisi memiliki aroma yang khas. Bukan aroma kopi atau pewangi ruangan seperti di lobi bank tempat Jeffrey dulu bekerja, atau lebih tepatnya berpura-pura bekerja sebagai nasabah prioritas. Aroma di sini adalah campuran dari keringat basi, asap rokok murahan, desinfektan kimia yang menyengat,
Dan yang paling dominan, aroma ketakutan. Jeffrey duduk di kursi besi ruang pemeriksaan. Tangannya masih terborgol, dikaitkan ke meja agar ia tidak bisa lari. Sebuah prosedur standar yang terasa berlebihan bagi pria yang kakinya gemetar hebat seperti jeli. Di depannya, seorang penyidik senior dengan wajah lelah mengetik di laptop. Suara tik-tik-tik keyboard terdengar seperti palu hakim yang sedang menjatuhkan vonis bertubi-tubi. Nama lengkap, Jeffrey Bhaskara. Pekerjaan. Penyidik itu berhenti, menatap Jeffrey dari balik kacamata bacanya. Di KTP tertulis wira swasta. Tapi di laporan pelapor, Anda tertulis sebagai pengangguran terselubung. Mana yang benar? Jeffrey menelan ludah. Tenggorokannya kering kerontang. Saya trader saham, Pak. Influencer keuangan, cicitnya, mencoba mempertahankan sisa-sisa murnibatnya. Penyidik itu tertawa pendek. Oh, trader? Berarti banyak duit, dong. Kok saldo rekening yang kami bukukan isinya cuma Rp50.000 perak? Itu pun dari sisa transferan istri Anda bulan lalu. Wajah Jeffrey merah padam. Itu sedang floating loss, Pak. Pasar sedang merah. Sudahlah, Mas. Jangan dongeng di sini, potong penyidik itu tegas. Ia memutar layar laptopnya ke arah Jeffrey. Di layar, terpampang bukti mutasi rekening koran PT Kumala Gria Utama selama 2 tahun terakhir. Ada ratusan transaksi mencurigakan yang ditandai dengan warna merah menyala. Transfer ke rekening pribadi Jeffrey Rp50 juta. Keterangan, operasional kantor, palsu. Pembayaran kartu kredit Rp25 juta. Tagihan klub Kumalam. Pembelian perhiasan Rp85 juta. Toko mas Kaliurang. Total kerugian perusahaan dan negara, pajak, mencapai Rp2.850 juta, 2,85 miliar rupiah. Mas Jeffrey, itu bukan uang jajan. Itu penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun kalau digabung dengan pasal penipuan. Jelas penyidik itu santai, seolah sedang membicazian cuaca. Jeffrey merasa dunia berputar. 20 tahun? Usianya sekarang 34. Ia akan keluar saat usianya 54. Tua, miskin, dan sendirian. Pak, tolong. Pak, saya bisa jelaskan. Itu uang istri saya. Harta gono gini. Jeffrey mulai meracau. Penyidik itu menggeleng. Masih saja. Istri Anda punya perjanjian pisah harta, Mas. Notarisnya valid. Anda tanda tangan di atas meterai 6 tahun lalu. Lupa? Atau waktu itu Anda terlalu nafsu mau nikahin orang kaya sampai nggak baca dokumennya? Jeffrey terdiam. Ia ingat momen itu. Ismi menyodorkan tumpukan kertas seminggu sebelum pernikahan. Jeffrey yang saat itu silau oleh kecantikan dan kekayaan Ismi, langsung menandatanganinya tanpa membaca satu kalimat pun. Ia pikir itu hanya formalitas administrasi KUA. Ternyata, itu adalah surat kematian finansialnya. Sementara itu, di sel tahanan wanita yang terletak di blok terpisah, Ibu Murni sedang mengalami krisis eksistensial. Sel itu berukuran 4x4 meter, dihuni oleh 10 wanita dengan berbagai kasus, mulai dari pencopet pasar, penipu arisan, hingga pengedar narkoba kelas 3. Udaranya pengap, bau pesing menguar dari taulet jongkok di sudut yang hanya ditutupi selembar kain kumal. Ibu Murni duduk memojok, memeluk lututnya. Daster sutranya sudah kotor dan robek di bagian lengan karena tersangkut paku saat didorong masuk. Heh, Bu Gendut, minggir. Itu lapak gue. Bentak seorang wanita bertato di lengan, penghuni lama sel, sang kepala kamar. Ibu Murni terlonjak kaget. Saya mertua orang kaya. Jangan kasar-kasar, nanti menantu saya tuntut kamu. Wanita bertato itu terbahak-bahak, diikuti oleh tahanan lain. Orang kaya kok masuk sini? Kalau kaya MAH, lu udah ditebus dari tadi. Bu, di sini semua sama. Maling ayam sama maling duit negara. Kalau nggak ada duit buat nyogok sipir, ya tidur di ubin. Wanita itu menendang kaki Ibu Murni pelan tapi tegas. Sini, pijitin kaki gue. Hitung-hitung bayar sewa ubin. Apa pijit? Saya tidak sudi. Tangan saya ini biasa pegang berlian. Tolak Ibu Murni angkuh. Oh, gitu. Wanita itu memberi isyarat pada 2 temannya. Dalam sekejap, mereka mengerubungi Ibu Murni. Tidak ada pukulan keras,
Hanya cubitan-cubitan kecil yang menyakitkan dan intimidasi mental yang membuat nyali Ibu Murni menciut menjadi seukuran biji jagung. 5 menit kemudian, Ibu Murni, mantan nyonya besar yang sombong, sedang memijat kaki seorang narapidana kasus narkoba sambil menangis terseduh-seduh. Air matanya menetes ke lantai semen yang dingin. Ia menyadari satu hal, tanpa uang Ismi, ia bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah wanita tua yang lemah dan sendirian. Kembali ke ruang pemeriksaan Jeffrey. Pintu terbuka. Sosok yang masuk membuat jantung Jeffrey berdegup dengan secercah harapan. Itu Pak Syahril, pengacara Ismi. Jeffrey hampir melompat dari kursinya. Pak Syahril, syukurlah. Ismi pasti berubah pikiran. Kan? Dia mau cabut laporan. Kan? Bilang sama dia, saya janji nggak akan ulangi. Saya mau pulang. Pak Syahril tidak tersenyum. Ia duduk di kursi yang disediakan, meletakkan tas kerjanya dengan gezian elegan yang kontras dengan kekumuhan ruangan itu. Selamat sore, Saudara Jeffrey. Sapa Pak Syahril formal. Bu Ismi tidak mencabut laporan. Justru, beliau menambahkan satu bukti baru yang memberatkan. Pak Syahril mengeluarkan sebuah dokumen, BAP, berita acara pemeriksaan, tambahan. Ini adalah kesaksian dari Saudari Chelsea, saksi mahkota kami. Jeffrey membelalak. Chelsea? Dia membela saya? Kan? Silakan baca paragraf ketiga. Jeffrey membaca dengan tangan gemetar. Saya tidak tahu menahu soal asal-usul uang itu. Saudara Jeffrey Baskara yang memaksa saya menerima hadiah-hadiah tersebut dengan ancaman akan menyebarkan foto-foto pribadi saya jika saya menolak. Dia mengaku sebagai pemilik tunggal perusahaan dan mengatakan istrinya hanya boneka. Saya adalah korban manipulasi dan intimidasi seksual dari saudara Jeffrey. Bohong, teriak Jeffrey, melempar kertas itu. Dasar pelacur. Dia yang minta tas itu. Dia yang merengek minta liburan ke Bali. Saya tidak pernah mengancam dia. Di mata hukum, kesaksian dia didukung oleh bukti chat yang sudah dia serahkan, di mana Anda terlihat sangat agresif memaksakan kehendak. Jawab Pak Syahril tenang. Chelsea cerdas. Jeffrey. Dia memilih menjadi justice kolaborator, saksi pelaku yang bekerja sama untuk menghindari hukuman penjara sebagai penadah. Dia menjual Anda untuk membeli kebebasannya. Jeffrey merosot di kursinya. Dihianati oleh istri, dibuang oleh ibu yang kini tidak bisa menolongnya, dan dijual oleh selingkuhan. Lalu, apa mau Ismi? Bisik Jeffrey putus asa. Pak Syahril menyodorkan dokumen lain. Kali ini, dokumen dengan kop surat pengadilan agama dan surat perjanjian pengakuan utang. Tanda tangani ini, perintah Pak Syahril. Isinya sederhana. 1. Anda menyetujui perceraian tanpa tuntutan gonogini. 2. Anda menyerahkan hak asuh Zian 100% kepada Bu Ismi, tanpa hak kunjungan sampai Zian berusia 17 tahun. 3. Anda mengakui utang sebesar 2,8 miliar rupiah kepada perusahaan, yang harus Anda cicil seumur hidup setelah keluar dari penjara. Kalau saya tolak, tantang Jeffrey lemah. Kalau Anda tolak, Bu Ismi akan memastikan pasal tindak pidana pencucian uang, TPPU, dikenakan maksimal. Anda akan dimiskinkan total. Aset orang tua Anda di kampung, jika ada, akan disita. Dan hukuman penjara Anda bisa tembus 15 tahun. Plus, kami akan pindahkan Ibu Murni ke sel isolasi yang kurang manusiawi. Itu adalah ancaman yang sempurna. Mematikan masa depan Jeffrey dan menggunakan ibunya sebagai sandera. Jeffrey menatap pulpen di atas meja. Ia melihat masa depannya yang hancur. Tidak ada lagi jalan keluar. Dengan tangan gemetar dan air mata yang menetes membasahi kertas, Jeffrey mengambil pulpen itu. Ia menandatangani surat itu. Tanda tangan itu mengakhiri hidupnya sebagai Jeffrey Baskara, si Sultan palsu, dan meresmikannya sebagai narapidana nomor 1024. Pilihan bijak, kata Pak Syahril, mengambil dokumen itu dan memasukkannya kembali ke tas. Bu Ismi menitipkan pesan terakhir. Jeffrey mendongak, matanya sembab. Apa? Jangan lupa bayar cicilan utangmu nanti. Bunganya berjalan mulai hari ini. Pak Syahril berdiri dan meninggalkan ruangan tanpa menoleh lagi. Petugas polisi masuk kembali, membawa baju tahanan berwarna oranye terang dengan nomor punggung besar. Ayo, ganti baju. Waktunya masuk sel. Teman-teman baru Anda sudah menunggu. Katanya mereka suka sama orang yang kulitnya putih bersih kayak Mas Jeffrey. Lumayan buat nemenin pijitku malam-malam. Petugas itu menyeringai.
Jeffrey merasakan perutnya mual. Ia digiring menuju sel tahanan pria yang penuh sesak. Pintu besi berkarat dibuka. Aroma keringat dan kegelapan menyambutnya. Di balik jeruji, puluhan pasang mata menatapnya lapar. Pintu sel ditutup. Blam! Suara besi beradu dengan besi itu adalah suara paling mengerikan yang pernah didengar Jeffrey seumur hidupnya. Di luar sana, Ismi mungkin sedang makan kumalam steak wagyu dengan tenang. Di sini, Jeffrey harus berebut nasi bungkus basi, nasi cadong, dengan para penjahat sungguhan. Keadilan telah ditegakkan. Dingin, brutal, dan tanpa ampun. 6 bulan telah berlalu sejak kumalam badai itu. Jakarta sedang memasuki musim kemarau. Debu dan panas mendominasi jalanan. Namun, di dalam ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, udaranya terasa dingin dan steril. Aku duduk di kursi penggugat, mengenakan gaun terusan sutra berwarna navy yang sederhana, namun memancarkan aura kekuasaan. Di pangkuanku, tas tangan kulit buaya asli, bukan inventaris kantor, tapi hadiah untuk diriku sendiri atas keberhasilan proyek resort di Bali, tergeletak manis. Di sebelah kananku, kursi tergugat diisi oleh Jeffrey Baskara. Penampilannya sungguh menyedihkan. Pria yang dulu selalu tampil klimis dengan rambut pomade dan setelan slim fit, itu kini terlihat seperti orang asing. Kepalanya botak plontos, aturan standar tahanan baru. Tubuhnya kurus kering, tulang pipinya menonjol tajam, dan kulitnya yang dulu putih terawat, kini kusam, penuh bercak-bercak gatal akibat air penjara yang tidak higienis. Ia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye di atas kemeja putih lusuh yang ukurannya terlalu besar. Kemeja itu adalah satu-satunya pakaian layak yang dibelikan oleh pengacara publik prodeo yang ditunjuk negara untuknya, karena ia tidak mampu menyewa pengacara swasta. Di kursi pengunjung paling belakang, Ibu Murni duduk sambil menunduk. Ia tidak dipenjara karena kurangnya bukti keterlibatan langsung dalam penggelapan dana perusahaan. Aku sengaja tidak menekannya terlalu keras, agar ia bisa melihat kehancuran anaknya dari luar. Sebuah hukuman yang lebih kejam. Namun, wanita tua itu sudah kehilangan jiwanya. Ia mengenakan baju batik pasar yang warnanya sudah pudar. Tidak ada lagi perhiasan, tidak ada lagi tas branded. Hanya tatapan kosong dan mulut yang komat kamit mendoakan keajaiban yang tak akan pernah datang. Saudara terdakwa, silakan berdiri, perintah hakim ketua dengan suara berat yang bergema di ruangan. Jeffrey berdiri dengan kaki gemetar. Ia menoleh sekilas ke arahku. Matanya memancarkan permohonan bisu. Ismi, tolong, aku cabut tuntutan ini. Aku ayah anakmu. Aku membalas tatapannya dengan wajah datar tanpa ekspresi. Di mataku, dia bukan lagi manusia yang kucintai. Dia hanyalah kolom kerugian dalam neraca kehidupanku yang harus dihapus. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, hakim mulai membaca putusan. Menyatakan terdakwa Jeffrey Baskara terbukti bersalah melakukan tindak pidana, penggelapan dalam jabatan secara berlanjut, sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Jeda sejenak. Jantung Jeffrey sepertinya berhenti berdetak. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Tok, tok. Suara palu itu adalah musik terindah yang pernah kudengar. Lebih merdu daripada simfoni Mozart manapun. Jeffrey lemas. Kakinya menekuk, nyaris ambruk jika tidak ditahan oleh petugas kejaksaan di sampingnya. 3,5 tahun. Itu waktu yang cukup lama untuk merenungi kebodohannya, tapi cukup singkat untuk memastikan dia keluar saat masih produktif untuk membayar utangnya padaku. Hakim belum selesai. Selanjutnya, mengenai gugatan perdata ganti rugi yang diajukan penggugat sebagai satu kesatuan. Ini dia bagian favoritku. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Menetapkan terdakwa wajib membayar ganti rugi material sebesar Rp2.850.000.000, Rp2.850.000.000, kepada PT Kumala Gria Utama. Apabila tidak dibayar, maka aset terdakwa akan disita oleh negara untuk dilelang. Jeffrey menangis tanpa suara. Ia tahu ia tidak punya aset. Satu-satunya asetnya adalah harga dirinya, yang kini nilainya nol besar. Sidang ditutup. Toh. Petugas langsung sigap memborgol kembali tangan Jeffrey. Ismi, teriak Jeffrey saat digiring keluar. Suaranya serak dan putus asa. Ismi, 3 tahun. Kamu tega membiarkan Zian tumbuh tanpa ayahnya. Aku berdiri, merapikan rokku,
dan berjalan mendekatinya. Pak Syahril memberi isyarat kepada petugas untuk memberi kami waktu 1 menit. Jarak kami hanya terpisah pagar pembatas kayu. Aroma apek penjara menguar dari tubuh Jeffrey, menusuk hidungku yang terbiasa dengan wangi jojoba. Zian akan tumbuh baik-baik saja. Jeffrey, jawabku tenang. Dia akan tumbuh mengetahui bahwa ibunya adalah wanita yang tidak membiarkan siapapun mencuri darinya. Dan kamu punya waktu 3 tahun untuk memikirkan cara melunasi 2,8 miliarmu. Aku tidak punya uang, kau tahu itu? Geram Jeffrey. Di penjara ada bengkel kerja. Bikin kerajinan tangan, bikin roti, apapun. Gajinya kecil. Memang mungkin butuh 200 tahun untuk lunas. Tapi, setidaknya kamu punya tujuan hidup. Aku mendekatkan wajahku ke telinganya. Dan satu lagi, jangan pernah bermimpi untuk menemui Zian setelah kamu bebas. Hak asuh sudah jatuh ke tanganku secara mutlak karena status pidanamu. Kamu, bagi Zian, hanyalah donor sperma yang gagal. Iblis, desis Jeffrey. Arsitek, koreksiku sambil tersenyum tipis. Aku membangun masa depan. Dan aku membuang puing-puing yang tidak berguna. Selamat tinggal, Mas. Aku berbalik dan berjalan keluar ruang sidang, diiringi teriakan histeris Ibu Murni yang memaki-maki nama orang tuaku. Aku tidak menoleh. Suara mereka hanyalah kebisingan latar belakang yang semakin lama semakin mengecil. 1 jam kemudian, aku berdiri di sebuah lahan kosong seluas 2 hektar di kawasan Bintaro. Matahari bersinar terik, tapi payung-payung besar dan tenda VIP menyejukkan suasana. Di hadapanku, puluhan tamu undangan, investor, dan awak media sedang bertepuk tangan. Aku mengenakan helm proyek berwarna putih bertuliskan CEO, dan memegang skop emas seremonial. Di sampingku, Pak Handoko, mitra bisnisku, tersenyum lebar. Dengan ini, saya resmikan groundbreaking pembangunan Kumala Garden Residence. Ucapku mantap ke dalam mikrofon. Kilatan lampu kamera menyilaukan mata. Ini adalah proyek terbesarku. Kompleks hunian premium yang berkonsep smart living dan ramah anak. Proyek yang kubiayai sendiri dari keuntungan perusahaan yang tidak lagi digerogoti oleh tikus kantor. Seorang wartawan mengacungkan tangan di sesi tanya jawab. Bu Ismi, selamat atas proyek barunya. Kami dengar sidang putusan mantan suami ibu baru saja selesai hari ini. Apakah kemenangan di pengadilan memberikan motivasi khusus untuk proyek ini? Pertanyaan yang menjebak. Wartawan infotainment selalu mencari drama. Aku tersenyum profesional. Kemenangan di pengadilan hanyalah penegakan hukum biasa. Mas, tidak ada yang spesial. Motivasi saya adalah putra saya, Zian. Saya ingin membangun lingkungan di mana wanita dan anak-anak bisa merasa aman. Aman dari badai, aman dari ketidakpastian, dan aman dari parasit. Para hadirin tertawa kecil, mengerti sindiranku. Setelah acara selesai, aku duduk di mobil Alphardku yang sejuk. Zian sedang bermain dengan babysitternya di kursi belakang. Ia tertawa riang. Pipinya gembil dan sehat. Tidak ada lagi demam, tidak ada lagi ketakutan. Aku membuka ponselku. Notifikasi mobile banking masuk. Dana masuk. 150 juta rupiah. Keterangan, pelunasan cicilan awal dari penjualan aset sitaan, tanah warisan Ibu Murni di kampung. Aku tersenyum puas. Rupanya, tim legal Pak Syahril bergerak cepat. Tanah kecil warisan orang tua Ibu Murni di kampung, satu-satunya harta yang tersisa, telah disita dan dilelang paksa untuk membayar sebagian kecil utang Jeffrey. Itu artinya, Ibu Murni sekarang benar-benar tidak punya tempat untuk pulang. Tidak ada rumah anak, tidak ada rumah orang tua. Dia adalah gelandangan sejati. Pak sopir, kataku. Iya, Bu. Mampir ke toko mainan sebentar. Zian butuh set Lego baru. Kita rayakan hari ini. Mobil melaju membelah jalanan Jakarta. Masa lalu telah terkubur di balik tembok penjara Cipinang dan di trotoar panas. Masa depan terbentang luas seperti jalan tol yang bebas hambatan. Namun, di sudut hatiku yang paling dalam, aku tahu ini belum benar-benar berakhir. 3 tahun lagi, Jeffrey akan keluar. Dan manusia yang kehilangan segalanya adalah manusia yang paling berbahaya. Tapi, aku tidak takut. Karena saat dia keluar nanti, aku sudah akan berada di puncak yang begitu tinggi, sehingga dia harus mendongak sampai lehernya patah hanya untuk melihat telapak kakiku. Jeffrey Baskara telah menjadi sejarah.
Dan Ismi Maulida baru saja menulis bab pertama dari legendanya sendiri. 1 tahun telah berlalu sejak palu hakim diketuk. Roda nasib tidak hanya berputar, ia telah melindas siapapun yang berada di bawahnya hingga hancur berkeping-keping. Di sudut kumuh pasar tradisional Kebayoran Lama, di antara tumpukan limbah sayuran busuk dan genangan air lindi yang hitam pekat, seorang wanita tua kurus sedang berjongkok. Itu adalah Ibu Murni. Dulu, wanita ini hanya mau menginjakkan kaki di lantai marmer Plaza Indonesia. Dulu, ia akan memaki pelayan restoran jika setiap pesanannya kurang matang sedikit saja. Kini, ia sedang berebut sisa kepala ikan asin dengan seekor kucing liar yang kurap. Ibu Murni mengenakan daster batik yang warnanya sudah berubah menjadi coklat tanah karena tidak pernah dicuci dengan deterjen yang layak. Rambutnya yang dulu disasak tinggi ala nyonya pejabat, kini gimbal dan berbau apek, tertutup separuh oleh kerudung lusuh yang ia temukan di tempat sampah. Hus, pergi. Ini punyaku. Hardik Ibu Murni pada kucing itu. Suaranya serak dan lemah. Ia berhasil merebut kepala ikan itu. Dengan tangan gemetar yang kukunya hitam oleh daki, ia memasukkannya ke dalam karung goni yang ia panggul. Karung itu bukan berisi belanjaan, melainkan botol plastik bekas dan kardus basah. Sejak tanah warisannya di kampung disita dan dilelang oleh pengacara Ismi untuk membayar utang anaknya, Ibu Murni resmi menjadi gelandangan. Tidak ada saudara yang mau menampung. Mereka semua takut terbawa sial atau ditagih utang oleh kolektor perusahaan yang konon kejam. Ibu Murni berjalan tertatih-tatih menyusuri trotoar panas, menyeret karung hasil memulung hari ini. Nilainya mungkin hanya Rp10.000. Cukup untuk membeli nasi bungkus lauk orek tempe. Makanan yang dulu ia sebut makanan pembantu. Saat ia melintas di depan sebuah toko elektronik, langkahnya terhenti. Di layar televisi besar yang dipajang di etalase, sebuah acara berita bisnis sedang menayangkan profil pengusaha sukses. Wajah Ismi Maulida muncul di layar itu. Cantik, anggun, bersinar. Mengenakan blazer putih bersih, sedang memotong pita peresmian sebuah gedung pencakar langit baru. CEO PT Kumala Gria Utama, Ibu Ismi, dinobatkan sebagai Woman Entrepreneur of the Year. Suara penyiar berita terdengar samar dari balik kaca. Ibu Murni terpaku. Matanya yang rabun menatap layar itu dengan campuran kebencian dan kerinduan yang menyakitkan. Itu menantunya. Itu wanita yang dulu ia hina, ia suruh-suruh membuatkan teh, dan ia usir saat hujan badai. Wanita itu kini berada di puncak dunia. Sementara ia mengais sampah. Itu menantuku. Gumam Ibu Murni pada seorang pejalan kaki yang lewat. Hei, Mas, wanita di TV itu menantuku. Aku yang mendidiknya. Pria itu menatap Ibu Murni dengan jijik, menutup hidung dan mempercepat langkahnya. Orang gila, gumamnya. Ibu Murni terduduk di trotoar, menangis. Bukan karena sedih, tapi karena sadar bahwa ia telah membuang berlian demi memungut batu kali. Dan sekarang, batu kali itu menimpanya hingga remuk. Sementara itu, di balik tembok tinggi lapas kelas 1 Cipinang, Jeffrey Baskara sedang menjalani Enesian versi lain. Jeffrey bukan lagi Sultan Trading. Di sini, ia dikenal sebagai Jeffrey Boncos. Panggilan ejekan dari narapidana lain yang tahu kasusnya. Tubuhnya yang dulu berisi dan terawat, kini tinggal tulang berbalut kulit. Wajahnya kasar, penuh bekas luka garukan akibat kutu busuk yang menghuni kasur tipisnya. Hari ini adalah jadwal kerja paksa. Jeffrey ditugaskan di bagian laundry blok tahanan. Bukan laundry mesin cuci otomatis seperti di rumah mewahnya dulu. Ini adalah laundry manual. Ia harus menyikat celana jin tebal milik kepala blok, seorang narapidana kasus pembunuhan, menggunakan sikat kasar dan sabun batangan yang panas di kulit. Wow, Boncos. Yang bersih nyikatnya. Kalau masih ada noda, gue sikat muka lu. Teriak si kepala blok dari kejauhan. Siap, Bang. Siap, jawab Jeffrey cepat. Suaranya mencicit ketakutan. Jeffrey menyikat lebih kuat sampai jari-jarinya lecet dan berdarah. Perihnya sabun yang masuk ke luka itu membuatnya ingin menjerit, tapi ia menahannya. Menjerit hanya akan mengundang pukulan. Selesai mencuci, Jeffrey duduk di pojok selasar menunggu jatah makan siang. Seorang tahanan pendamping datang membawa ember besar berisi nasi. Makan. Makan. Jeffrey menerima piring plastiknya. Isinya nasi cadong, nasi beras jatah negara yang kerasnya seperti kerikil, berwarna agak kemerahan,
dengan lauk sepotong tempe busuk pucat dan sayur kangkung yang lebih banyak airnya daripada daunnya. Jeffrey menatap makanan itu. Dulu, ia biasa membuang steak Wagyu A5 hanya karena kurang juicy. Sekarang, tempe rebus hambar ini adalah satu-satunya sumber energinya untuk bertahan hidup. Ia menyuapkan nasi keras itu ke mulutnya. Rasanya hambar seperti memakan debu, tapi ia mengunyahnya dengan rakus. Lapar adalah bumbu terbaik. Sekaligus penyiksa terkejam. Tiba-tiba, seorang sipir memanggil namanya. Jeffrey Baskara. Ada surat. Jantung Jeffrey berdegup. Surat? Apakah dari Ismi? Apakah Ismi akhirnya luluh dan mau mengiriminya uang rokok? Atau mungkin foto Zian? Jeffrey berlari kecil menuju jeruji pemisah. Ia menerima amplop coklat itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya. Bukan surat cinta. Bukan foto anak. Itu adalah surat peringatan ketiga dari Bank Pelaksana Lelang Negara. Isinya memberitahukan bahwa sisa utang perdatanya kepada PT Kumala Gria Utama masih tercatat sebesar 2,4 miliar rupiah setelah dikurangi hasil lelang tanah ibunya. Bunga denda keterlambatan terus berjalan, sebesar 1% per bulan. Di bagian bawah surat, ada catatan kaki tambahan yang diketik rapi. Jelas titipan dari pengacara Ismi. Saudara Jeffrey, harap diingat bahwa utang ini tidak hangus meski Anda dipenjara. Setelah Anda bebas nanti, 70% dari setiap penghasilan legal yang Anda terima akan dipotong otomatis oleh sistem perbankan sampai lunas. Selamat menikmati masa istirahat Anda. Jeffrey meremas surat itu. Ia tidak hanya dipenjara secara fisik. Masa depannya juga dipenjara. Bahkan jika ia keluar 3 tahun lagi, ia akan bekerja seumur hidup hanya untuk membayar Ismi. Ia adalah budak korporat, dalam arti yang sesungguhnya. Desis Jeffrey pelan. Air matanya menetes jatuh ke piring nasi cadongnya, membuat nasi keras itu sedikit asin. Ia merindukan kasur empuknya. Ia merindukan AC dinginnya. Ia merindukan Zian. Tapi yang paling menyakitkan, ia merindukan Ismi, bukan karena cinta, tapi karena ia sadar bahwa Ismi adalah satu-satunya payung yang dulu melindunginya dari panasnya dunia ini. Dan ia sendiri yang merobek payung itu. Di seberang kota, di lantai 45 sebuah gedung pencakar langit di SCBD, Ismi Maulida berdiri menghadap jendela kaca besar yang menampilkan panorama Jakarta di kala senja. Langit berwarna jingga keemasan, memantul indah di gedung-gedung kaca. Ruangannya dingin, wangi aromaterapi, dan sangat sunyi. Di meja kerjanya yang luas, tergeletak sebuah laporan bulanan dari Pak Syahril. Laporan itu berisi update status Jeffrey di penjara dan posisi terakhir Ibu Murni yang terlacak menggelandang di sekitar Pasar Kebayoran. Ismi tidak tersenyum membacanya. Ia juga tidak merasa sedih. Wajahnya datar seperti permukaan danau yang beku. Bu Ismi, suara sekretarisnya terdengar dari interkom. Mobil jemputan untuk makan kumalam Amal sudah siap di lobi. Dan Zian juga sudah menunggu di mobil bersama pengasuh. Baik, saya turun, jawab Ismi. Ia mengambil laporan tentang Jeffrey dan Ibu Murni itu. Ia tidak menyimpannya di brankas. Ia berjalan ke arah mesin penghancur kertas. Shredder. Kertas laporan itu hancur menjadi potongan-potongan kecil tak bermakna, jatuh ke dalam wadah sampah. Ismi tidak perlu menyimpan kenangan tentang kegagalan masa lalunya. Jeffrey dan ibunya kini hanyalah debu statistik. Ia mengambil tas tangannya, mematikan lampu ruangan, dan berjalan keluar dengan langkah tegap. Hak sepatunya berbunyi tak-tak-tak di lantai marmer. Irama kemenangan seorang wanita yang telah membangun kembali kerajaannya di atas puing-puing pengkhianatan. Di bawah sana, di jalanan yang kotor dan di balik jeruji besi, dua manusia sedang menyesali setiap detik keputusan bodoh mereka. Tapi di atas sini, udaranya segar. Dan Ismi akhirnya bisa bernapas lega. 3 tahun adalah waktu yang singkat bagi mereka yang bahagia, namun terasa seperti 3 abad bagi mereka yang menderita. Bagi Ismi Maulida, 3 tahun ini adalah masa keemasan. Di Grand Ballroom sebuah hotel bintang 6 di Singapura, lampu gantung kristal memantulkan cahaya ke gaun kumalam Ismi yang berwarna emerald green. Ia berdiri di podium memegang trofi kaca berbentuk gedung pencakar langit. Winner of the Best Sustainable Architecture Design 2027, Kumala Tower, Jakarta. Tepuk tangan bergemuruh. Ratusan arsitek dan pengembang properti kelas dunia berdiri memberikan penghormatan. Ismi tersenyum. Senyum yang matang dan penuh percaya diri. Di barisan depan,
Duduk seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun dengan setelan jas mini yang lucu. Itu Zian. Ia bertepuk tangan paling keras, didampingi oleh seorang pria bule yang tampan, Rafael, mitra bisnis sekaligus kekasih baru Ismi. Seorang konsultan struktur dari Swiss yang menghargai Ismi karena otaknya, bukan hartanya. Terima kasih, ucap Ismi dalam bahasa Inggris yang fasih. Penghargaan ini saya dedikasikan untuk putra saya, Zian. Dia mengajarkan saya bahwa fondasi terkuat bukanlah beton atau baja, melainkan keberanian untuk membuang beban masa lalu dan membangun ulang dari nol. Di layar raksasa di belakangnya, foto Kumala Tower terpampang megah. Gedung itu berdiri kokoh di Jakarta. Simbol dari kebangkitan seorang wanita yang pernah diusir saat hujan badai. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, Ismi telah melupakan nama pria yang pernah memberinya mimpi buruk. Pria itu hanyalah debu sejarah yang tertinggal di situs konstruksi lama. Sementara itu, ribuan kilometer dari Singapura, di pintu gerbang Lapas Cipinang, Jakarta, matahari bersinar terik. Seolah mengejek seorang pria kurus yang baru saja melangkah keluar dari pintu kecil di samping gerbang utama. Itu Jeffrey Baskara. Ia mengenakan kaos oblong putih yang sudah menguning di bagian ketiak dan celana jeans yang kedodoran, celana yang sama yang ia pakai saat ditangkap 3 tahun lalu. Tubuhnya menyusut drastis. Wajahnya yang dulu mulus dan glowing, kini kasar, kusam, dan dipenuhi guratan penuaan dini. Di tangannya, ia memegang sebuah tas kresek hitam berisi barang-barang pribadinya, sikat gigi bekas, sepotong sabun, dan surat pembebasan bersyarat. Jeffrey menghirup udara Jakarta. Baunya asap knalpot dan debu, tapi baginya itu adalah aroma surga. "Regas," bisiknya. Suaranya parau karena jarang bicara. Di penjara, bicara terlalu banyak bisa membuat gigi rontok dipukul senior. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari wajah yang dikenalnya. Mungkin ibunya, mungkin teman-teman tradingnya dulu, atau mungkin Chelsea yang sudah insaf. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya tukang ojek pangkalan yang menatapnya curiga dan anjing liar yang mengais sampah. Jeffrey merogoh saku celananya. Petugas LP mengembalikan dompet dan ponsel lamanya. Di dompet itu, tersisa uang tunai Rp50.000. Uang yang sama yang ada di sana saat ia ditangkap. Ponselnya sudah mati total. Baterainya bocor karena tidak diisi daya selama 3 tahun. Ia berjalan gontai menuju warung rokok terdekat. Ia membeli air mineral dan meminjam charger. Saat ponselnya menyala kembali, layar itu langsung dibanjiri notifikasi yang tertahan selama bertahun-tahun. Ting, 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 ting. Bukan pesan ucapan selamat, bukan pesan rindu. SMS banking. Tagihan kartu kredit macet Rp45 juta. Segera lunasi atau aset disita. Email. Peringatan eksekusi utang perdata dari PT Kumala Gria Utama sebesar Rp2,4 miliar. WhatsApp. Nomor tak dikenal. Willy. Kapan bayar utang judi? Gua tahu lu udah bebas. Jeffrey mematikan ponselnya lagi dengan tangan gemetar. Dunia luar ternyata lebih menakutkan daripada penjara. Di penjara, ia dapat makan gratis meski nasi cadong. Di sini, setiap tarikan napas butuh biaya. Dan utang 2,4 miliar itu adalah hukuman mati yang ditunda. Setiap rupiah yang ia hasilkan nanti akan otomatis dipotong 70% oleh sistem auto debit pengadilan yang sudah diatur oleh pengacara Ismi. Jeffrey adalah budak seumur hidup. "Mas, mau ojek enggak?" tanya tukang ojek yang sejak tadi memperhatikannya. Jeffrey menggeleng lemah. "Enggak punya uang, Bang." "Yah, kirain bos. Baju doang branded, tapi gembel," cibir tukang ojek itu. Jeffrey menunduk, berjalan menjauh. Tujuannya satu, mencari ibunya. Ia mendengar kabar dari sesama napi yang baru masuk bulan lalu, bahwa ada wanita gila yang mirip ibunya sering terlihat di kolong jembatan layang Grogol. Perjalanan dari Cipinang ke Grogol, ia tempuh dengan berjalan kaki dan menumpang truk pasir. Kakinya melepuh, tapi rasa bersalah dan kerinduan mendorongnya. Sore harinya, Jeffrey tiba di sebuah pemukiman kumuh di bantaran kali. Bau sampah busuk dan limbah sungai menyengat hidung. Gubuk-gubuk kardus dan seng berjejer tidak beraturan. "Permisi, Pak. Lihat ibu-ibu tua, agak-agak kurang waras? Suka pakai daster batik?" tanya Jeffrey pada seorang pemulung. "Oh, si Ratu Sampah? Itu di pojok sana, dekat tumpukan botol plastik. Hati-hati, suka ngegigit kalau diganggu," jawab pemulung itu.
Jeffrey berlari kecil ke arah yang ditunjuk. Jantungnya berdegup kencang. Di sana, di atas tumpukan kardus bekas yang basah, duduk seorang wanita tua yang sangat kurus. Rambutnya putih semua, gimbal dan kotor. Kulitnya penuh koreng. Wanita itu sedang memeluk sebuah boneka Barbie bekas yang kepalanya sudah putus, menyisirnya dengan garpu plastik patah. "Ibu," panggil Jeffrey lirih. Wanita itu menoleh. Matanya keruh karena katarak yang tidak diobati. Ia menatap Jeffrey tanpa pengenalan. "Siapa kamu? Mau minta duit?" "Ya saya nggak punya duit. Duit saya dipegang Ismi. Menantu saya kaya raya." Racau Ibu Murni. Suaranya melengking. Jeffrey jatuh berlutut. "Bu, ini Jerry." "Bu, anak ibu." Jeffrey sudah pulang. Ibu Murni terdiam. Ia mendekatkan wajahnya yang bau apek ke wajah Jeffrey. Ia meraba pipi Jeffrey dengan tangannya yang kasar dan kotor. "Jeffrey, Jeffrey, anakku ganteng, pakai jas wangi. Kamu bau, kamu jelek. Kamu bukan Jeffrey." Ibu Murni mendorong Jeffrey hingga terjengkang. "Pergi. Jangan ngaku-ngaku. Jeffrey lagi di kantor. Jeffrey lagi rapat sama pejabat. Nanti dia jemput ibu naik Pajero." Ia melempar botol plastik kosong ke arah Jeffrey, lalu kembali memeluk boneka Barbie buntung itu. "Sabar ya, cucu ibu. Nanti papa pulang bawa uang banyak. Kita beli tas Hermes lagi ya," bisiknya pada boneka itu. Jeffrey menangis meraung-raung di tengah tumpukan sampah. Ibunya sudah gila. Dan gilanya karena ulah mereka sendiri. Harta yang mereka kejar telah menjadi racun yang memakan kewarasan ibunya. Ia melihat ke langit Jakarta yang mulai gelap. Di kejauhan, lampu-lampu gedung pencakar langit mulai menyala. Salah satunya mungkin adalah kantor Ismi. Di sana, di puncak menara gading itu, Ismi sedang merayakan kemenangan. Di sini, di dasar selokan, Jeffrey sedang merayakan kehancuran. Jeffrey bangkit berdiri, menyeka air matanya dengan lengan kaos yang kotor. Ia tidak bisa tinggal di sini. Ia harus mencari kerja. Kerja apa saja, kuli panggul, tukang sapu, apapun. Ia harus bertahan hidup. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membayar harga dari kesombongannya. Saat ia berjalan keluar dari area kumuh itu, ia melihat sebuah baliho besar di pinggir jalan raya. Iklan apartemen mewah, Kumala Garden Residence. Di baliho itu, wajah Ismi tersenyum cantik, menggendong Zian yang tertawa lebar. Slogan iklannya tertulis besar-besar, "Membangun masa depan tanpa beban masa lalu." Jeffrey terpaku menatap baliho itu. Zian, anaknya, tumbuh besar tanpa mengenalnya. Zian terlihat bahagia. Sangat bahagia. Dan saat itulah Jeffrey sadar. Hukuman terberatnya bukanlah penjara, bukan utang, dan bukan kemiskinan. Hukuman terberatnya adalah menjadi orang asing bagi darah dagingnya sendiri. Ia menundukkan kepala, berjalan tertatih-tatih menjauh dari cahaya baliho, menghilang ke dalam kegelapan kumalam Jakarta yang tidak lagi menyisakan tempat baginya. Ia adalah hantu yang masih hidup. 10 tahun telah berlalu sejak badai kumalam itu. Jakarta telah berubah, gedung-gedung baru bermunculan, teknologi semakin canggih, dan lalu lintas semakin padat. Namun, di tengah perubahan itu, ada satu hal yang tetap abadi. Hukum kepemilikan. Di balkon penthouse lantai 50 Kumala Tower, Ismi Malida berdiri memandang kota. Angin kumalam menerpa wajahnya yang kini berusia 42 tahun. Ada kerutan halus di sudut matanya, jejak dari ribuan jam kerja keras dan tawa bahagia, bukan dari air mata kesedihan. Di sampingnya, berdiri seorang remaja laki-laki berusia 10 tahun. Tinggi, tegap, dan memiliki sorot mata cerdas yang mewarisi ibunya. Itu Zian. "Emma," panggil Zian. Suaranya mulai berat, memasuki masa pubertas. "Kenapa gedung ini dinamakan Kumala Tower? Kenapa bukan nama Papa Rafael?" Ismi tersenyum menatap Rafael, suaminya yang sah dan setara, yang sedang membaca buku di sofa ruang tengah. Rafael melambaikan tangan, memberikan ruang bagi ibu dan anak itu untuk bicara. "Karena gedung ini dibangun di atas reruntuhan masa lalu Mama, Zian. Mama membangunnya sendirian, batu demi batu, saat badai menghantam kita," jawab Ismi lembut. "Badai?" tanya Zian. "Maksud Mama hujan besar. Bukan badai manusia." Ismi berjongkok, menyeta Zian tingginya dengan Zian. "Dengar, nak. Di dunia ini ada 2 jenis manusia,
pemilik dan penyewa. Zian mengerutkan kening, mencoba mencerna. Penyewa adalah orang yang datang menikmati fasilitas, tapi tidak mau merawatnya. Mereka merasa berhak atas apa yang bukan milik mereka. Saat rusak, mereka pergi atau menyalahkan pemiliknya, jelas Ismi. Pikirannya melayang pada Jeffrey dan Ibu Murni. Sedangkan pemilik adalah orang yang membangun fondasi, merawat saat rusak, dan melindunginya mati-matian saat ada yang mau merebutnya. Kamu, Zian, harus tumbuh menjadi pemilik. Bukan hanya pemilik harta, tapi pemilik atas hidupmu sendiri, keputusanmu sendiri, dan tanggung jawabmu sendiri. Zian mengangguk mantap. Siap, Emma. Zian akan jadi arsitek kayak Mama. Zian mau bangun benteng. Ismi tertawarnya, mengacak rambut putranya. Bagus. Tapi ingat, benteng terkuat bukan dibuat dari beton, tapi dari integritas. Sementara itu, di sebuah konzian petak berukuran 3x3 meter di pinggiran Bekasi, jam dinding menunjukkan pukul 23.55. Seorang pria tua, yang sebenarnya baru berusia 44 tahun, namun terlihat seperti 60 tahun, sedang duduk di kasur tipis yang digelar di lantai. Ia menatap layar ponsel retaknya dengan cemas. Itu Jeffrey Baskara. Ia baru saja pulang dari shift keduanya sebagai buruh cuci piring di sebuah restoran Padang. Tangannya keriput dan memutih karena terlalu lama terendam air sabun. Punggungnya bungkuk permanen. Ia menunggu notifikasi tengah malam. Ting. Pesan dari M-Banking masuk. Gaji masuk. Rp3.500.000. Auto debit pengadilan. Cicilan utang perdataan. PT Kumala Rp2.450.000. 70%. Sisa saldo. Rp1.050.000. Jeffrey menghela napas panjang. Rp1.050.000. Itulah uang yang harus ia gunakan untuk bayar sewa konzian, makan, listrik, dan pulsa selama sebulan penuh. Sisa utang pokoknya masih Rp1,8 miliar. Dengan kecepatan mencicil seperti ini, ia butuh waktu sekitar 60 tahun lagi untuk lunas. Ia akan mati sebelum utang itu lunas. Jeffrey meletakkan ponselnya. Ia mengambil dompet lusuhnya. Di dalamnya, terselip sebuah foto Polaroid yang sudah pudar warnanya. Foto Zian saat bayi. Satu-satunya foto yang berhasil ia selamatkan sebelum diusir. Selamat ulang tahun yang ke-10. Nak, bisik Jeffrey pada foto bisu itu. Maaf, ayah nggak bisa kirim kado. Ayah cuma bisa kirim doa, dan uang cicilan ke ibumu. Ia tidak pernah mencoba menemui Zian. Ia tahu diri. Ia adalah aib. Ia adalah masa lalu yang kelam yang sebaiknya tidak diketahui oleh masa depan yang cerah. Jeffrey mematikan lampu kamarnya untuk menghemat listrik. Dalam kegelapan, ia mendengar suara tikus berlarian di plafon. Dulu, ia jijik pada tikus. Sekarang, tikus adalah teman sekamarnya. Ia memejamkan mata, membayangkan tidur di kasur king cole di rumah Ismi. Bayangan itu masih terasa nyata, namun semakin lama semakin menyakitkan. Seperti hantu yang menolak diusir. Ia adalah penyewa abadi di penjara kemiskinan yang ia bangun sendiri. Keesokan harinya, di kantor notaris ternama di Jakarta Pusat, Ismi duduk berhadapan dengan notaris senior. Di meja terhampar dokumen tebal bertuliskan akta pembentukan Trust Fund Zian Rafael. Jadi, Bu Ismi, kata notaris itu sambil membetulkan kacamatanya. Sesuai draft ini, seluruh aset PT Kumala Gria Utama, termasuk properti, saham, dan likuiditas, akan dikunci dalam trust fund yang hanya bisa dicairkan saat Zian berusia 25 tahun, atau jika ia lulus S2 dengan predikat cum laude. Benar? Jawab Ismi tegas. Dan ada klausul khusus di halaman 15. Penerima manfaat, Zian, dilarang keras memberikan, meminjamkan, atau menjaminkan aset ini kepada pihak ketiga yang memiliki hubungan darah vertikal ke atas dari garis ayah biologis, Jeffrey Baskara. Tepat. Ismi menandatangani dokumen itu dengan tinta hitam pekat. Saya ingin memastikan, bahkan jika saya mati besok, 1 sen pun uang saya tidak akan pernah mengalir ke kantong pria itu atau keluarganya. Ini adalah proteksi terakhir. Ismi tidak hanya memenangkan masa kini, ia juga mengamankan masa depan. Ia memutus rantai parasit itu selamanya. Setelah selesai, Ismi berjalan keluar gedung. Rafael sudah menunggu di mobil konvertible atap terbuka. Zian duduk di kursi belakang memegang es krim. Sudah selesai, sayang?
Tanya Rafael. Sudah. Warisan Zian aman? Jawab Ismi masuk ke mobil. Kita mau kemana sekarang? Ke panti asuhan. Kamu lupa? Hari ini jadwal donasi yayasannya untuk janda-janda korban penelantaran ekonomi. Ingat Rafael. Ismi tersenyum. Yayasan yang ia bangun, Kumala Foundation, kini telah membantu ribuan wanita bangkit dari keterpurukan finansial akibat suami yang tidak bertanggung jawab. Ia mengubah dendam pribadinya menjadi gezian sosial. Mobil mereka melaju menembus jalanan Jakarta yang cerah. Saat melewati sebuah jembatan penyeberangan di daerah Sudirman, Ismi melihat sekilas ke bawah. Di sana, di tengah kemacetan, para pekerja kasar sedang memperbaiki jalan aspal di bawah terik matahari. Salah satu pekerja itu, seorang pria kurus berbaju rompi oranye kusam, berhenti sejenak untuk menyeka keringat. Ismi tidak mengenalinya. Wajah pria itu terlalu asing, terlalu tua, terlalu rusak. Tapi pria itu, Jeffrey, mendongak saat mobil mewah Ismi lewat. Ia melihat siluet wanita yang dulu ia cintai. Lebih tepatnya, wanita yang hartanya ia cintai. Jeffrey hanya bisa menunduk kembali, melanjutkan mengaduk aspal panas. Aspal yang hitam, lengket, dan menjebak, persis seperti nasibnya. Ismi tidak menoleh ke belakang. Kaca spion mobilnya hanya menampilkan jalanan yang sudah ia lewati. Maju terus, Rafael, kata Ismi, membiarkan angin menerbangkan rambutnya. Jangan lihat spion. Pemandangan di depan jauh lebih indah. Dan begitulah kisah ini berakhir. Bukan dengan ledakan atau pertumpahan darah, melainkan dengan keseimbangan neraca kehidupan. Sang pemilik kembali bertahta di istananya. Sang penyewa kembali ke jalanan, tempat ia berasal. Dan sertifikat hak milik kehidupan telah ditandatangani oleh waktu, tersegel rapi, dan tidak bisa digugat lagi. Dalam kehidupan, kita sering keliru membedakan antara pemilik dan penyewa. Pemilik sejati bukanlah mereka yang paling keras berteriak mengklaim hak, melainkan mereka yang diam-diam memegang sertifikat. Baik sertifikat tanah, sertifikat usaha, maupun sertifikat harga diri. Jadilah wanita yang membangun fondasi, bukan sekadar menempati bangunan. Karena dunia ini kejam pada mereka yang hanya numpang lewat, namun akan selalu memberikan jalan pada mereka yang berani memegang kendali atas hidupnya sendiri. Ingatlah, diamnya seorang wanita yang tahu persis di mana letak tombol kendali rumahnya, bukanlah kelemahan, melainkan strategi. Dan ketika badai kehidupan menghantam, jangan pernah menjadi korban yang menangis di bawah hujan. Jadilah arsitek yang mampu merancang ulang kehidupannya sendiri, batu demi batu, dari puing-puing pengkhianatan yang ditinggalkan. Karena pada akhirnya, sertifikat hak milik kehidupan hanya diberikan kepada mereka yang berani membayar harganya. Dengan kerja keras, air mata, dan keberanian untuk berkata, cukup, pada saat yang tepat.